memulai persekutuan kita meskipun kita tidak bisa bertemu. Kita tidak bisa bertemu, tapi kita memiliki satu kesatuan hati yang sudah disatukan oleh Tuhan dalam keluarga kerajaan Allah. Amin. Ya, teman-teman, bentar guys, suara aku jelas nggak? Putus-putus nggak? Oh jelas, oke. Ya sama-sama kita mau mempersiapkan hati kita sama-sama memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat dan penyertaan-Mu ya Bapak yang tidak pernah henti-hentinya di kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih juga ya Bapak karena Engkau telah mengumpulkan kami ya Bapak pada malam hari ini ya Bapak, meskipun kami tidak dalam satu tempat ya Bapak, tapi kami yakin dan percaya Bapak hati kami sudah memiliki koneksi satu sama lain ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memulai kami dari penuh sukacita ya Bapak. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, kita sama-sama memuji nama Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu yang berjudul Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Ya, aku yakin pasti kalian semua hafal. Ku kasihi kau dan kasih Tuhan, Gap. Ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lihat di wajahmu, kemuliaan wajahmu. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau lihat di wajahmu, kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lihat di wajahmu, kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Puji cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjadi mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasihi kau, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu, kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu, ku lihat di wajahmu, kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu, ku lihat di wajahmu, kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan.
Haleluya. Puji Tuhan, aku yakin dan percaya kita semua adalah satu keluarga, yaitu keluarga di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya, sekarang kita akan mendengarkan satu kesaksian dari saudara kita, Lydia. Silahkan. Halo teman-teman, Shalom. Halo. Halo. Kurang air putih. Oke, jadi hari ini aku mau menceritakan salah satu kebaikan Tuhan dalam hidupku. Sebelumnya aku mau memperkenalkan diri. Kan ada pepatah berkata bahwa tak kenal artinya tidak sayang gitu. Biar kita saling kenal dan saling sayang, makanya aku mau memperkenalkan diriku dulu ya teman-teman. Nah, nama aku Lydia, aku dari Unika. Aku ambil jurusan psikologi dan sekarang udah semester 5. Jadi di hari ini aku mau sharing, mau menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidupku, yaitu waktu semester 4 kemarin. Jadi aku percaya sih setiap kita itu punya mengalami kebaikan Tuhan masing-masing gitu ya. Dan itu tiap kita yang mengalaminya itu berbeda-beda. Bahkan detik saat ini pun kita itu mengalami kebaikan, dan buktinya adalah kita masih bisa hidup, bisa bernafas sampai saat ini. Aku mau menceritakan gimana yang aku lalui di semester kemarin. Jadi sebenarnya 3 semester sebelum semester 4 terlalui, aku tuh sempet kayak down gitu loh teman-teman. Kayak kok nilai aku, IP aku, IPK bahkan itu kok semakin hari itu semakin turun gitu ya, nggak semakin baik gitu. Terus juga kayak aku tuh merasa bahwa kayak aduh kasihan nih sama orang tuaku, itu udah susah payah kerja cari uang buat nyekolahin aku, tapi malah aku belum bisa membanggakan mereka gitu loh. Dan menurut aku salah satu cara untuk membanggakan mereka itu ya dengan prestasi aku gitu, paling enggak mendapatkan sebuah nilai kayak gitu. Terus selain itu juga aku tuh ngalamin, nggak tahu sih, aku yakin pasti di antara teman-teman juga ngalamin yang sama, dimana kayak ketika kita pelayaran atau apa itu dijadiin suatu batu sandungan gitu. Jadi kayak sesekali kan aku ngekos nih ya di Semarang gitu, orang tua aku tuh kayak membatasi aku. Jadi kalau di Unika aku ikut persekutuan di History Makers gitu kan, kayak membatasi aku. Jadi di HM itu biasanya tuh hari Rabu kita itu ada kumpul kayak pendoa sama PAW, pokoknya per divisi. Terus hari Kamisnya kita ada persekutuan gitu. Terus kadang juga tiap Selasa itu kan aku join UHOP kadang kalau di waktu di Menara gitu kan. Nah, jadi ketika aku selama kuliah kemarin tuh orang tua aku tuh selalu kayak yang kamu itu kuliah gitu ya, bukan buat pelayanan. Kayak yang kamu tuh kuliah gitu. Kadang disangkut pautin tuh buktinya kayak nilai kamu jelek gitu. Kayak aku dianggap menghabiskan waktuku itu di HM atau ya pokoknya dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Dan jujur itu sih yang bikin aku tuh kayak sakit gitu ya, maksudnya kayak aku tuh sempet kayak ngomongin orang tua aku kayak, lah aku kan maksudnya mending gitu ya mencari sebuah komunitas di mana aku bisa bertumbuh, maksudnya komunitas yang membangun imanku, kayak hal-hal yang di dalam Tuhan gitu. Tapi ya nggak mau tahu kayak gitu. Bahkan jujur banget ini aku tuh sesekali kayak bohong gitu ya teman-teman. Sampai tiap aku berangkat UHOP gitu ya, aku tuh bohong. Aku tuh nggak pernah ngomong kalau aku berangkat UHOP di di mana di CL gitu. Karena orang tua aku tuh tipe orang yang menurutku protektif, karena kayak kalau tanya itu detail gitu. Misal mau pergi kemana, sama siapa, meskipun orang yang nggak kenal pun ya mau tahu gitu loh. Mau pergi kemana, sama siapa, ngapain, dan lain sebagainya gitu. Terus orang tuaku
Terus hari Rabu biasanya ketika di kampus pun kayak kumpul per divisi gitu, aku juga bohong. Jadi aku tuh yang paling jujur itu cuma di hari Kamis. Jadi orang tua aku tahu aku ikut persekutuan kayak gitu tuh cuma di hari Kamis. Jadi selain itu orang tua aku nggak tahu, dan aku jujur merasa kayak sangat benar-benar dibatasi gitu loh. Ya, kadang juga sedih gitu ya, gabung sama teman-teman tanpa berbohong, karena detik aku berbohong gitu ya temen, rasanya itu kayak nggak nyaman banget gitu. Baru ikut doa penyembahan gitu, tahu-tahu udah ada telepon masuk, di telepon banyak dan aku nggak bisa ngangkat. Aku harus bener-bener nggak ngangkat supaya kalau aku ngangkat nanti ketahuan dong. Karena aku bilangnya biasanya nugas, kalau nggak ke tempat temen nugas, tugas kelompok gitu, ngerjain tugas kelompok. Jadi aku harus bener-bener main cantik, dimana aku nggak ngangkat telepon, nggak, pokoknya nggak bisa dihubungin dengan alasan nanti misal HP ku lowbat lah, apa nggak ada jaringan atau apa kayak gitu. Dan ya itu udah berlangsung lama, selama 3 semester gitu ya terlalui. Terus sampai aku ya tugas kelompoknya berdoa bener banget. Terus sampai di satu titik dengan nilaiku yang tiap semester turun gitu ya, aku tuh kayak aduh jangan sampai nih nilaiku di bawah yang kemarin gitu, aku harus semangat kayak gitu. Tapi aku tuh ya semangat gitu ya, terus aku tuh kayak aku percaya sih, mengimani bahwa janji Tuhan dalam hidupku gitu ya, bahwa setiap kita orang yang percaya itu tidak akan dipermalukan gitu. Bahkan tiap kita yang mau melayani Tuhan atau apa itu pasti Tuhan buka jalan gitu. Mungkin lewat orang tuaku atau apa itu ya, Tuhan pengen melihat bagaimana aku meresponi situasi untuk tetap bertahan dalam Tuhan. Nah, waktu di semester 4 awal kemarin, aku tuh jujur aku orangnya mudah pesimis, dan aku tuh kayak ya udah, tapi aku mau percaya sama Tuhan. Aku mau berpengharapan dalam Tuhan. Aku cuma waktu itu aku cuma doa gitu ya, kayak Tuhan, aku nggak tahu Tuhan selama 1 semester ini tuh bakal kayak gimana gitu. Tapi aku percaya bahwa penyertaanmu itu selalu ada dalam hidupku. Aku aku apa namanya? Aku rindu Tuhan dapat nilai. Aku memberanikan diri untuk mengatakan aku pengen dapat nilai A gitu kasarannya. Pengen dapat nilai di atas B atau AB kayak gitu. Aku ngomong kayak gitu ke Tuhan. Terus seiring berjalannya waktu, teman-teman, mulai corona datang gitu ya, aku tambah pesimis lagi, apa ya bisa dengan kuliah online kayak gitu. Karena ya jujur aku tuh orangnya malu. Aku tuh jarang nyatet kayak gitu, apalagi kalau online pasti aku sering ini apa namanya, sering nggak mengikuti pelajaran orang. Waktu offline aja kadang gitu aku pernah bolos demi menunggu babang Grab nganterin pesanan chat time aku. Jangan ditiru teman-teman. terus terus akhirnya uh, sering berjalan waktu gitu ya, aku tetap aku doa 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 sampai aku tuh udah bukan capek sih, tapi kayak ya udah dia berserah gitu, nggak usah, ya udah kerjakan gitu, jalani aja kayak gitu. Terus selain itu ya kayak Tuhan ngasih, tiba-tiba kayak ngasih semangat aja gitu ke aku, kayak dalam letihku Tuhan ngasih semangat. Bahkan kayak aku belajar mendoakan dosen-dosenku gitu ya, biar Tuhan bukakanlah hati dosenku, biar pokoknya nggak tahu deh, pokoknya kayak gitu. Tapi seiring di akhir itu, di akhir apa namanya semester, mau akhir semester gitu, aku ngalamin yang masalah yang bener-bener mulai UTS nih, nilai udah muncul gitu, kayak udah nih, udah nggak ada harapan lagi gitu kan. Ada salah satu mata kuliah yang bener-bener nggak, aku merasa nggak ada harapan gitu, namanya itu uh, metodologi pengumpulan kuantitatif, dimana itu kayak disuruh bikin bab 1 bab sampai 3 gitu. Terus di hasil dari bab 1 sampai 3 itu dijadikan ini UAS. Terus waktu itu teman-teman, jadi dosenku ngasih tahu maksimal plagiasi
10%, lebih dari itu saya nggak menerima gitu. Terus dosen yang mengampu itu adalah dosen yang aku takutkan dari semester 1, nggak tahu tiap diajar ibunya itu bawaannya deg-degan aja kayak orang jatuh cinta kayak gitu loh, kayak aduh aduh aduh, aduh gitu. Tapi ya pokoknya kayak gitu. Terus ternyata teman-teman waktu itu kalau di Unika kan pakai cyber gitu. Cyber Unika itu error waktu aku ngirim tugas. Jadi misal ngirimnya jam 3, chat plagiasinya itu muncul jam setengah 5, sedangkan batas pengumpulan itu jam 5. Dan aku ternyata plagiasinya 14% atau berapa gitu. Udah nih aku tuh kayak udah nggak punya harapan, teman-teman, udah kayak aduh udah mati dah lo, gimana mau dapat nilai, kayak intimidasi itu datang gitu, gimana mau dapat nilai gitu. Terus kayak gimana kamu membuktikan bahwa ketika kamu pelayanan kamu juga mampu apa ya di dalam bidang akademikmu ikut meningkat juga kayak gitu. Udah kayak nggak ada pengharapan gitu. Tapi waktu itu cuma ya aku tuh orangnya gampang menyesal, teman-teman. Waktu itu kayak nggak ada penyesalan, tapi cuma kayak Tuhan tuh, aku bawa doa dalam doa, Tuhan ya terima kasih gitu loh. Meskipun aku dapat hasil segitu, aku mengucap syukur. Maksudnya di atas 14% gitu plagiasinya, dosenku udah nggak tahu dah. Aku bahkan ngechat itu orangnya sengak, sengak apa ya bahasa Indonesianya, pokoknya nggak enak gitulah. Dosennya cuma bilang, ya saya nggak mau tahu kayak ya penting nanti isinya gimana, coba saya lihat, kayak cuma ngomong kayak gitu padahal di tengah kepanikan aku gitu. Tapi ya ya udah gitu, ya udah aku berserah gitu. Terus di akhir, teman-teman, di akhir eh, semester aku sampai lupa dengan doaku di awal semester 4, ternyata Tuhan mewujudkan apa yang aku impikan gitu, bukan impikan sih, harapanku gitu. Tuhan kasih aku nilai yang benar-benar sesuai dengan apa yang aku apa ya doakan, kesarannya aku minta gitu. Jadi janji Tuhan itu nggak pernah apa ya nggak pernah diingkari gitu. Ketika Tuhan berjanji itu pasti di apa ya ditepati. Bahkan dalam kemustahilan sekalipun itu tuh pasti tetap Tuhan mampu mengalahkan kemustahilan itu gitu. Bahkan setelah aku cross check itu dengan teman-temanku yang plagiasinya di bawah 10, nilaiku lebih tinggi. Bahkan ketika temanku tahu nilaiku itu, orangnya kaget, loh Lid kok bisa, kamu kan ada masalah plagiasinya. Terus juga aku jarang ngirimin progres. Aku tuh jarang ngirimin progres kayak gitu, kok bisa dapet nilai, nggak tahu ya, itu campur tangan Tuhan. Ternyata lewat itu aku mampu bersaksi, aku mampu apa ya, bahkan orang tua aku ngomong gitu, aku berani ngomong, "Pahma gitu, ini aku dapat nilai segini gitu, ini sebagai bukti bahwa ketika aku di dalam Tuhan, Tuhan tuh pasti kasih kok berkat yang berlimpah gitu." Dan berkat yang berlimpah itu bukan tentang kuantitas gitu, tapi kualitas diriku itu yang lebih penting gitu. Jadi teman-teman apa ya, aku percaya kok tiap kita itu punya apa ya cerita masing-masing, pengalaman masing-masing. Tapi satu hal yang aku pelajari dari apa yang aku belajar, berdoa secara spesifik. Jadi ketika kita mau berdoa secara spesifik, Tuhan itu bekerja dalam hal yang spesifik juga dalam hidup kita gitu. Ya Tuhan tahu gitu, kita keinginan kita apa, kerinduan kita apa. Tapi Tuhan itu menyukai ketika kita itu meminta kayak bapak gitu loh, sama papa kita atau apa gitu. Kadang kan kita, "Wah, aku pengen barang elektronik gitu." Tapi papa kita mau ngasih bingung dong ya. Meskipun tahu aku butuhnya HP, misal kayak gitu. Tapi papa kita, "Oh iya, Allah dia apa nggak minta HP kok, ya udah aku kasih apa enggak gitu ya. Nanti aja lah, nggak nggak sedang dia butuhkan kayak gitulah." Tapi ketika aku butuh HP itu, pasti papa kita kasih HP, sama kayak Tuhan gitu. Ketika kita minta suatu hal, ya Tuhan pasti jawab itu. Meskipun itu harus melalui sebuah proses, tapi percaya bahwa janji Tuhan, percaya aja lewat uh, kita percaya janji Tuhan itu lewat mana sih, lewat Alkitab. Firman Tuhan itu adalah firman yang menguatkan kita. Banyak banget janji Tuhan dalam itu, imani gitu. Dan jangan sampai jangan sampai ya apa ya jangan sampai kita terkecoh dengan situasi kondisi yang
mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Terus juga lewat itu aku belajar bahwa ikut Tuhan itu enak kok teman-teman. Jadi jangan pernah menyesal mengikuti Tuhan gitu. Meskipun harus kadang jatuh bangun dulu, nggak enak dulu, tapi percaya tujuan Tuhan itu pasti menempatkan kita di taman yang penuh bunga gitu. Meskipun harus lewat padang gurun atau apa, tapi percaya aja bahwa Tuhan itu pasti bawa kita ke taman yang penuh dengan bunga. Artinya ke tempat yang begitu indah, nikmat gitu buat kita. Dan imani bahwa pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya dan terbaik buat kita. Itu yang dapat aku sharingkan tentang kebaikan Tuhan dalam hidupku, dan selamat dan semangat terus untuk menjalani hidup berproses dalam Tuhan, karena akan banyak sekali hal-hal yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Yeay! Terima kasih Lydia. Sangat aku dengarin kesaksiannya sangat terberkati. Benar kata Lydia, kalau kita menyerahkan segala sesuatunya buat Tuhan, pasti Tuhan akan membawa kita naik dan naik terus. Dan kita juga pasti menerima janji-janji Tuhan. Terima kasih buat Lydia. Semangat ya buat kuliahnya. Ya teman-teman, sekarang kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Daniel. Tapi sebelumnya kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Hanya ini Tuhan kerinduan kami ya Bapa, selama kami hidup. Kami hanya ingin memuliakan Engkau saja ya Bapa. Kami hanya ingin meninggikan Engkau saja ya Bapa dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Katakan dengan imanmu, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Kita akan mensyukur dari awal. Katakan dengan iman. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau
haleluya. Saya mencintai Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus, haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus, haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus, katakan dengan imanmu. Haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus, ini kerinduan kami. Haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus, saya mencintai Yesus, saya mencintai Yesus. Mari kita sembah Dia, haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Hanya Kau saja Tuhan yang kami cinta, tiada yang lain selain Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, hanya Kau saja Bapa. Haleluya. Kami bawa hidup kami kepadamu, haleluya. Kami bawa sembah kami Tuhan, pujian kami Tuhan, haleluya. Sebab Engkau saja yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang agung, Engkau yang kudus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Kak Dan. Ya, shalom, selamat malam teman-teman. Kita sebelum mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita mau banyak belajar malam hari ini, mari sama-sama kita berdoa dulu, ya. Mari berdoa, saya hantarkan kepada Allah Bapa yang bertata di dalam setiap kerajaan surga. Sungguh Bapa, kami bersyukur atas setiap berkat-Mu, sungguh bersyukur atas setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Bapak, kalau pada malam hari ini kami boleh bersekutu bersama, itu hanya karena anugerah-Mu, dan biarkan ketika kami bersekutu secara online ini Tuhan, bukan hanya sekedar bersekutu biasa, tapi kayak benar-benar merasakan hadirat-Mu, kayak benar mengenal akan Engkau sebagai pribadi yang agung yang layak kami sembah. Dan setiap hati yang keras Tuhan lembutkan, setiap hati yang tawar hati Engkau membuat hati kami menjadi hati yang penuh dengan keberanian Tuhan. Terima kasih, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar apapun yang hamba-Mu bicarakan itu semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur, haleluya, amin. Ya, shalom teman-teman. Shalom. Shalom.
Ini yang dulu ya, dari Status Pantuloso, dari KSW juga Shalom ya. Salam kenal. Sebentar, saya bukakan PPT saya sebentar ya. Ya, terima kasih juga buat CT yang sudah mengikuti ujian, DGB, Christian, Theo yang udah di balik layar. Oke, terima kasih. Kita mau ini dulu. Saya buat bukakan PPT. Suara saya jelas ya, teman-teman? Jelas, teman. Jelas. Jelas, Kak. Oke, thank you. Jelas, oke. Bentar ya. Saya boleh minta tolong Mas Gebi aja nggak buat PPT saya? Soalnya kok nggak bisa ya saya. Jelas, Kak. Oke. Sebentar ya teman-teman. Oke, sudah dibantu Mas Gebi. Terima kasih Mas Gebi. Oke teman-teman, kita mau malam hari ini kita mau belajar sesuatu, yaitu tentang family covenant. Ya, family covenant itu apa sih teman-teman? Family covenant ini adalah sebuah janji sebagai sebuah keluarga. Nah, pada bulan ini UHOP memang mendapatkan tema besar yaitu covenant, dan dari kemarin waktu kita nyembah di jaringan doa nasional, kita ada Kak Elisa kemarin sudah menyampaikan tentang janji Tuhan atas setiap pribadi kita kayak gitu ya. Nah, malam hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana ketika kita sebagai seorang manusia, kita menyadari bahwa kita nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain, kita butuh komunitas yang benar untuk membangun iman kita. Kita butuh orang-orang yang juga mendukung kita dalam kehendak Allah, dalam visi Allah dalam hidup kita. Nah, teman-teman, di dalam setiap kehidupan kita, kita harus patut menyadari teman-teman bahwa ada beberapa hal yang patut kita miliki, yaitu salah satunya adalah keluarga. Nah, Mas Gebi, nanti saya ketika bilang next, baru di next ya. Oke, terima kasih Mas Gebi. Oke, sekarang di next Mas Gebi. Oke, teman-teman, kita nanti akan banyak belajar tentang 4 poin ini, teman-teman ya. Saya nggak akan lama-lama ya. Ya, kalau 1 jam ya nggak tahu. Kita yang pertama nanti akan belajar tentang menyadari keadaan, kemudian tentang melihat janji Allah, kemudian ada melangkah dan komitmen gitu ya teman-teman. Jadi kita mau sama-sama belajar lah soal itu gitu. Oke, teman-teman, yang pertama, next Mas Gebi, boleh minta tolong. Teman-teman, ketika kita mau sama-sama belajar dari kisahnya seorang Ruth ya teman-teman, Ruth. Kita mau sama-sama buka Alkitab kita di kitab Ruth ya. Kita mau sama-sama belajar. Ini teman-teman bisa siapkan gadgetnya, teman-teman bisa siapkan Alkitabnya supaya teman-teman bisa membaca, karena kita nanti akan bolak-balik teman-teman di PPT dan di Alkitab kita. Jadi kita mau sama-sama mendalami Alkitab ya, kitab Rut pasal 1. Kita mau sama-sama belajar. Oke teman-teman, kita mau belajar dari Rut 1 ya sampai ke 5 ya. Saya mau bacakan buat teman-teman, yaitu pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Jadi ceritanya yang pertama tadi, kalau kita sebagai keluarga, kita harus belajar untuk melihat keadaan kita, menyadari keadaan kita. Nah, ini teman-teman kalau lihat di Rut 1 ayat 1, ini ceritanya bahwa sejarah mencatat bahwa ada peperangan suku dan peperangan politik di waktu itu di Israel, sehingga membuat kelaparan di bangsa Israel kala itu. Sehingga Naomi dan suaminya, yaitu namanya Elimelek ya, dia pergi ke daerah Moab ya, teman-teman. Kemudian ayat yang kedua, nama orang itu ialah Elimelek. Elimelek ini adalah suaminya Naomi, teman-teman ya. Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Ya, semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana, teman-teman.
Oke, ayat yang ketiga. Kemudian matilah Elimelek, ya, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kedua anaknya ini mengambil perempuan Moab, yaitu pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth, ya. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya, ya. Ayat kelima, lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Nah, teman-teman, di sini yang patut kita sadari dari sebuah janji sebagai sebuah keluarga itu diawali dari yang namanya menyadari keadaan. Ya, kalau teman-teman baca dari Rut 1 sampai 5, ini cerita bahwa punya latar belakang bahwa ketika waktu itu Elimelek suami Naomi ini meninggal dan membuat Naomi ini hanya punya dua anak laki-laki. Kemudian kalau di ayat yang keempat, anak laki-lakinya mengambil perempuan Moab, namanya adalah Orpa, dan satunya namanya Ruth, ya teman-teman ya. Tapi nggak cuma sampai situ aja, penderitaan keadaannya mereka nggak sampai situ aja, teman-teman. Ternyata penderitaannya Naomi ini harus juga kehilangan dua anak laki-lakinya, yaitu adalah Mahlon dan Kilion, ya teman-teman. Sehingga Naomi ini cuma tinggal sama menantunya, namanya Orpa dan Ruth, ya teman-teman ya. Orpa dan Ruth. Oke, nah teman-teman, pada kali ini Mas Dan sedang, ketika tadi mempersiapkan ini, Mas Dan sedang belajar sesuatu, ya teman-teman. Ketika kita mau berjanji sebagai sebuah keluarga, ketika kita mau untuk menganggap orang lain keluarga, kita harus yang namanya menyadari keadaan kita. Nah, menyadari keadaan seperti apa sih? Coba di next, Mas Gibi. Ada dua hal tentang menyadari keadaan, teman-teman. Ya, yang pertama yaitu menyadari akan yang namanya dosa. Ya, dosa atau hamartia itu membuat kita menyeleweng dari tujuan Allah, teman-teman. Ya, kalau kita lihat tahu bahwa Allah itu menciptakan manusia untuk kehidupan kekal, bukan kematian kekal. Namun karena dosa, Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, sehingga tujuannya, maaf ya teman-teman kalau ada dengar suara-suara ya. Jadi kalau ada ada yang namanya dosa, teman-teman, ada yang namanya dosa, sehingga membuat tujuan manusia diciptakan itu tidak lagi seperti semula. Nah, teman-teman, di sini kita patut menyadari keadaan dosa kita, bahwa dosa itu memberikan konsekuensi maut dan kematian kekal, teman-teman. Ya, dosa memberikan konsekuensi maut dan kematian kekal. Ya, nah, gimana caranya bahwa kita bisa yang dari namanya kematian kekal menjadi kehidupan kekal kembali karena dosa kita, yaitu hanya oleh kematian Yesus Kristus dan kuasa kebangkitannya kita beroleh hidup yang kekal. Jadi teman-teman, ketika kita nggak bisa hidup kekal, kita mengalami kematian kekal, hanya satu pribadi yang bisa selamatkan kita, yaitu Yesus Kristus. Kuasa kematiannya dan kebangkitannya membuat kita bebas dari dosa, teman-teman. Dan itu harus kita sadari gitu, teman-teman. Sebelum kita melangkah sebagai sebuah keluarga, kita harus menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang yang punya kegagalan, maybe di masa lalu sampai hari ini pun kita mungkin masih terikat dengan dosa. Kita harus menyadari itu, teman-teman. Dan yang kedua, teman-teman, kalau kita sadar bahwa kita adalah orang yang berdosa, kita juga menyadari keadaan seperti ceritanya Ruth tadi, teman-teman. Nanti kita baca bersama-sama ya. Ruth ini juga membutuhkan orang lain ketika Elimelek terus kedua anaknya, yaitu adalah siapa tadi ya? Mahlon dan Kilion itu meninggal. Ruth ini sangat membutuhkan Orpa dan Ruth. Ya, teman-teman. Nah, kalau kita membutuhkan orang lain ya, seperti ini, teman. Allah mengandung grahi orang lain karena tidak baik apabila kita hidup sendiri. Teman-teman kalau lihat ceritanya Adam, ya teman-teman, waktu Tuhan ciptakan Adam, ya kan, mereka saya lihat bahwa ketika Adam ini, dia ini benar-benar merasakan hubungan yang baik dengan Tuhan, ya kan. Sebelum jatuh di dalam dosa, bahkan sebelum ada Hawa pun, Adam sangat dekat sekali dengan Tuhan gitu. Tapi Tuhan berpikir, teman-teman, Tuhan berpikir tidak baik kalau seorang itu sendiri aja gitu kan. Nah, ketika ini bukan soal pasangan hidup ya teman-teman, ini soal bagaimana Tuhan tuh nggak pingin kalau Adam tuh hidup sendirian. Tuhan pingin Adam tuh juga ada orang-orang lain yang dukung Adam untuk
apa ya namanya, untuk memberi nama kepada hewan, kayak untuk memelihara Taman Eden pada saat itu. Jadi kita semua udah dari awal didesain untuk saling membutuhkan orang lain. Kita diciptakan bersama dengan orang lain sebagai makhluk sosial untuk saling menolong. Nah, teman-teman, dan karena anugerah Allah itu sendiri, kita dimampukan untuk saling menolong di dalam mengerjakan kehendak Allah. Jadi teman-teman, di dalam sebuah keluarga, kita pasti punya visi yang Tuhan taruh dalam setiap hidup kita pribadi, atau kehendak Allah yang Tuhan taruh dalam setiap hidup kita pribadi. Namun teman-teman, tapi Tuhan itu tidak hanya sekedar memberikan visi dan kehendak, tapi Tuhan pun juga memberikan orang-orang terdekat untuk menolong kita, teman-teman. Dan itu makanya sangat-sangat dibutuhkan, teman. Ketika kita jatuh di dalam dosa, makanya 1 Yohanes tuh ngomong saling ketika saling mengaku dosa dan saling mendoakanlah supaya kamu sembuh, ya teman-teman. Supaya apa, teman-teman? Ada orang-orang yang Tuhan lahirkan, Tuhan gerakkan untuk ada di sekeliling kita, untuk menolong kita. Karena kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang berdosa. Kayak ceritanya Ruth dan Naomi tadi. Mungkin Tuhan izinkan Elimelek mati. Tuhan izinkan 2 anaknya Naomi meninggal gitu kan. Tapi di situ ada yang namanya Orpa dan Ruth, teman-teman. Dan itu sangat membuktikan bahwa setiap kehidupan kita tidak bisa hidup sendiri. Kalau hari ini kita masih merasa aku bisa hidup sendiri kok. Aku masih bisa mengerjakan visi Allah sendiri. Sadari benar bahwa kamu nggak akan mungkin bisa jalan sendiri gitu loh, teman-teman. Mungkin bisa, tapi nggak akan semaksimal ketika kamu mengerjakannya bersama dengan orang-orang lain gitu ya. Kecuali kalau kamu ngerjain ujian, ya nggak boleh ya teman-teman. Kalau ngerjain ujian ya nggak boleh gitu kan. Kalau ngerjain ujian ya harus kamu sendiri yang mengerjakan. Mungkin belajar kelompok boleh, tapi kalau yang ngerjain bareng ya itu nggak boleh, teman-teman. Itu namanya dosa juga ya. Oke teman-teman, ketika kita sudah tahu bahwa kita menyadari keadaan kita yang berdosa dan kita membutuhkan orang lain, maka yang kedua teman-teman, kita membaca di Rut 6 ayat yang Rut 1 ayat yang ke-6. Ya. Rut 1 ayat ke-6 kita lanjutkan teman-teman ya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Teman-teman, next Mas Gibi. Itu adalah terjemahan baru ya teman-teman. Aku kemarin tadi melihat ada yang namanya firman Allah yang hidup ini, tulisannya gini teman-teman. Naomi memutuskan untuk kembali ke Israel ya. Garis bawahi kata memutuskan kembali ke Israel dengan kedua menantunya karena ia telah ya mendengar bahwa Tuhan memberkati lagi umatnya dengan memberikan hasil tanah yang baik seperti yang sudah-sudah. Bayangin teman-teman. Stop dulu Mas Gibi, jangan kemana-mana ya. Yang kedua, itu ngomong soal bagaimana Ruth melihat janji Allah di dalam kehidupannya, di dalam bangsanya. Jadi ceritanya kalau tadi kelewatan ya. Tadi ceritanya bahwa Ruth ini adalah orang Israel yang pulang ke Moab karena di Israel terjadi kelaparan. Tapi teman-teman di ayat yang ke-1 sampai 5, karena Ruth dan karena Elimelek mati, kedua anak Naomi meninggal, makanya Naomi dan Ruth memutuskan untuk kembali ke Israel karena mendengar Tuhan memberkati lagi umatnya dengan memberikan hasil tanah yang baik seperti yang sudah-sudah. Itu ngomong soal apa teman-teman? Itu ngomong soal seperti ini. Ketika kita tahu bahwa menyadari bahwa Tuhan tuh juga punya janji dalam hidup kita. Setiap pribadi. Kemarin Senin waktu di jaringan doa nasional sudah dibahas banyak sama Kak Elisa kayak gitu. Tapi hari ini kita akan lebih fokus di mana benar-benar janji Tuhan itu dilihat sebagai sebuah keluarga gitu teman-teman. Jadi bukan lagi janji Tuhan atas bangsa ini tuh bukan hanya tugasnya Pak Presiden aja, bukan hanya tugasnya pendeta aja, bukan hanya tugasnya siapa lagi ya, misionaris, bukan hanya sekedar tugasnya Mas Daniel, bukan hanya tugasnya Mas Gebi gitu. Tapi tugas kita semua 51 orang yang ikut persekutuan malam hari ini, teman-teman. Ya, janji Tuhan atas bangsa ini harus diturunkan dari generasi ke generasi. Janji Tuhan atas bangsa ini harus diturunkan dari orang-orang yang hari ini ada di dunia farmasi, di dunia psikologi, di dunia kedokteran, di perawat, di bidan, dimanapun teman-teman. Karena apa teman-teman? Janji itu yang membuat kita ngerti kenapa kita harus mengasihi bangsa. Nah ini yang dilakukan sama Ruth. Tadi yang pertama nih, kita nyadarin keadaan kita penuh dengan dosa, kita membutuhkan orang lain. Dan yang kedua, kalau kita mau masuk ke dalam family covenant itu sendiri, kita harus lihat janji Allah. Apa sih janji Tuhan atas UNES? Apa sih janji Tuhan atas Unika? Apa sih janji Tuhan atas PMK Stikes Pantiloso?
Apa sih janji Tuhan buat NTT maybe? Apa sih janji Tuhan untuk Papua kayak gitu loh. Jadi teman-teman kita harus belajar melihat janji Allah, janji Tuhan di dalam setiap keluarga kita, baik keluarga rohani ataupun keluarga kandung teman-teman ya. Jadi yang kedua adalah belajar untuk melihat janji Allah kalau kata-katanya Ruth ya. Nah, next Mas Gebi. Ternyata teman-teman ada sesuatu hal yang luar biasa teman-teman ya. Gebi ya. Janji Tuhan membuat Ruth melihat pemeliharaan di masa lalu, anugerah di masa ini dan penyertaan di masa depan. Itu nggak masuk akal teman-teman. Janji Tuhan tuh membuat kita yakin bahwa Tuhan tuh pelihara Ruth di masa lalu, sekalipun Ruth mengalami pergumulan yang berat. Naomi ya teman-teman. Sekalipun Naomi mengalami pergumulan yang berat, sekalipun harus ditinggal oleh suaminya, sekalipun harus merasakan hal yang tidak baik, ditinggal 2 anaknya, tetapi Naomi itu tetap merasa bahwa Tuhan tetap pelihara dia sampai dari hari ini, saat ini dan masa depan gitu. Akhirnya kan mereka memutuskan kan untuk pulang. Nah, next Mas Gibi. Yang ketiga nih teman-teman ya. Yang ketiga yaitu adalah melangkah teman-teman. Kita mau baca di Rut 1 ayat 7 sampai 14, teman-teman siapkan kitab teman-teman aja. Rut 1 ayat 7 sampai 14. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku masih bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kau menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada yang kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Stop. Next Mas Gebi, PPT saya selanjutnya. Dalam melangkah sebagai keluarga, ternyata Ruth mengalami 4 hal teman-teman, 4 fase dalam melangkah menuju ke Israel. Yang pertama, yaitu menggenapi janji Allah atas bangsa. Teman-teman, kenapa saya bilang menggenapi janji Allah atas bangsa? Kalau teman-teman lihat sejarahnya, kenapa Naomi dan Ruth ini benar-benar dia harus kembali ke Israel? Karena ada suatu maksud yang besar atas Israel, ya teman-teman. Bahwa Tuhan pernah berjanji bangsa Moab, dia akan melahirkan salah satu keturunan yang luar biasa. Yaitu kalau teman-teman lihat keturunan Daud itu lahir dari seorang Ruth dan Boaz. Nanti endingnya kan Ruth nikah sama Boaz ya. Ruth nikah sama Boaz, melahirkan Obed, kemudian melahirkan Isai ya, bukan Isai UKSB tapi ya. Melahirkan Isai, kemudian melahirkan seorang Daud. Dan dari keturunannya Ruth dan Boaz ini melahirkan yaitu Tuhan Yesus. Ya, keturunannya Tuhan Yesus itu lahir dari keturunan ini. Jadi, teman-teman ketika kita melangkah, ketika Naomi melangkah ini, teman-teman, kita bisa melihat bahwa Tuhan sedang genapi janjinya atas bangsa Israel. Bayangin teman-teman. Bahkan ketika kita melangkah sebagai sebuah keluarga, Tuhan tuh sedang genapi janjinya demi satu untuk keluarga kita, untuk sekolah kita, untuk marketplace kita, untuk PMK Stikes Pantuiloso, untuk PMK Stifar, untuk UKSW kayak gitu. Jadi teman-teman, ketika kamu belajar melangkah, ternyata meskipun hal yang kamu lakukan itu cuma bagi hidup sama orang, kamu cuma bayarin orang yang mungkin belum kenal Tuhan. Ternyata teman-teman, Tuhan bisa nyatakan hal-hal kecil dan simpel untuk menggenapi janji Allah atas bangsa. Waktu ini saya tahu, saya mungkin mikir gini teman-teman. Mungkin Ruth gak akan berpikir bahwa Ruth tuh nanti akan menikah dengan Boaz, ya kan? Ceritanya ini sangat luar biasa karena nggak mungkin kan seorang Naomi yang sudah tua, dia akan melahirkan, masa ya Ruth akan menunggu anaknya Naomi lagi, kan nggak mungkin. Nah, tapi di ending ceritanya ternyata ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan bukakan gitu loh teman. Jadi ketika kita sadar bahwa kita adalah sebuah keluarga, kita sadar bahwa benar nggak sih ada janji Tuhan buat UNES gitu loh. Ada janji Tuhan nggak sih buat UNAKI? Ada nggak sih janji Tuhan buat orang tuamu gitu loh. Ada nggak janji Tuhan
pemulihan atas bangsa ini gitu. Jadi ketika kita melangkah, yang Ruth alami yaitu ada janji Tuhan yang digenapi atas bangsa ini. Yang kedua, Mas Gaby next, minta tolong. Yang kedua, itu menunjukkan kasih teman-teman. Kalau teman-teman lihat di ayat yang nggak usah dilihatin Alkitabnya Mas Gaby ya, di ayat yang ke-8, Naomi itu ngomong kayak gini sama Ruth, pergilah pulanglah masing-masing ke rumah ibunya, Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang yang telah mati itu dan kepadaku. Bayangin teman-teman, kita melangkah sebagai keluarga, ternyata ada yang namanya kasih yang benar-benar show off gitu, show off. Jadi benar-benar kasih itu benar-benar ditunjukkan gitu di dalam setiap kehidupannya Naomi ke Ruth, Ruth ke Naomi. Jadi benar-benar kasih itu benar-benar saling ada gitu, dan itu terjadi juga di dalam keluarga kita gitu teman-teman. Harusnya di dalam keluarga UHOP ini benar-benar ada kasih gitu. Sekalipun banyak orang yang salah sama kamu, tapi kita belajar untuk mengasihi orang itu gitu. Ketika kita disakitin, kita belajar mengampuni gitu. Karena kita percaya bahwa mengampuni itu bukan merubah orang lain, tapi mengampuni itu merubah sikap hati kita. Dan seorang, nanti kita baca ya teman-teman, ketika seorang Ruth ini benar menunjukkan kasihnya ke Naomi itu sangat-sangat besar, kasih yang tulus gitu teman. Kasihnya bukan sekedar kasih sebagai seorang saudara, filea gitu, tapi kasihnya benar-benar agape ya, kasih agape yang benar-benar tulus, nggak minta apa-apa, sekalipun suaminya udah meninggal, mungkin kan secara jarak kan mungkin si Ruth kan udah nggak ada hubungan darah kan sama si Naomi gitu, tapi dia mau tetap mengasihi mertuanya sekalipun anak-anaknya meninggal kayak gitu loh. Dan itu membuat kita harus belajar bahwa di dalam sebuah keluarga rohani kita perlu yang namanya saling menunjukkan kasih gitu loh. Sekalipun orang itu menyakiti hati kita, sekalipun orang itu nggak sesuai ekspektasi kita, kita harus tetap mengasihi orang itu gitu loh teman. Jadi kasih itulah yang membuat sebuah roda pergerakan, sebuah keluarga rohani, sebuah keluarga kandung itu terus berjalan di dalam janji Tuhan kayak gitu. Dan yang ketiga teman-teman, kita mau baca nih. Yang ketiga itu ada namanya keraguan teman-teman ya. Ayat yang ke-13 itu ngomong bagus banget. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa ya. Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami. Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung kepadaku. Teman-teman, kalau kita mau lihat, ini adalah keraguan seorang Naomi kepada Ruth dan Orpa gitu. Jadi memang disuruh buat pulang supaya apa teman-teman? Supaya mereka tuh udahlah pulang aja gitu loh. Malah nanti takutnya aku yang nyusahin kamu gitu. Mas Gaby tolong di PPT saya. Dan kemudian itu yang membuat seorang Naomi itu benar-benar kehilangan kepercayaannya gitu teman-teman. Dan dia kayak ngerasa udahlah hidupku tuh udah kacau banget, udah nggak punya anak, kamu nyari apa di aku kan kayak gitu. Tanpa Naomi pun melihat dulu nanti ke depannya bahwa Ruth itu akan menikahi Boaz gitu. Tapi ya itu juga yang terjadi di dalam keluarga kita ya teman-teman, di UNES, di Stifar, maybe di PMK teman-teman semua. Kadang kita ragu gitu. Wah, ini yang datang persekutuan kok cuma gini aja ya. Bener nggak sih Tuhan janji buat UNES gitu? Tuhan bener nggak sih janji buat Stifar kalau Stifar akan dimenangkan Tuhan? Tuhan bener nggak sih janji buat bangsa Indonesia? Buktinya sekarang banyak orang demo, banyak orang nggak percaya sama pemerintah, banyak orang yang mulai kutukin pemerintah kayak gitu kan. Bener nggak sih janji Tuhan atas bangsa ini dipulihkan? Bener ada nggak? Nah, itu pun yang dialami seorang Ruth ketika dia melangkah mau pulang ke Israel waktu itu teman, dari Moab ke Israel. Ya, dia ngalamin keraguan, bener nggak sih kalian tuh mau ikut aku nggak punya apa-apa lagi, istilahnya kayak gitu kan. Nah, teman-teman, tapi kita mau sama-sama belajar bahwa Ruth ini benar-benar mengalami keraguan, tapi dia tidak menaruh masa depannya terhadap keraguan itu sendiri. Jadi Ruth itu benar, mungkin dia ragu, tapi dia nggak taruh keraguannya itu di masa depannya. Sampai akhirnya kan nanti kita baca ya, yang ke ayat langkah keempatnya yaitu yang namanya tetap dan tidak saling meninggalkan teman-teman. Dan teman-teman kalau lihat di kisah ini bahwa ada sesuatu yang menurut aku menarik secara pribadi ya teman-teman. Ayat yang ke-14 tuh ngomong ini, menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Ternyata teman-teman ada sesuatu yang unik di sini, yaitu ketika Ruth sudah ngomong, kamu tuh udah nggak punya apa-apa, aku udah nggak punya apa-apa, sekarang pulang aja. Ada dua menantunya yaitu Orpa dan Ruth ya. Orpa dan Ruth ini mereka mau disuruh meninggalkan seorang Naomi gitu. Orpanya dia cium dan dia meninggalkan meninggalkan Naomi kan. Kemudian Ruth tetap berpaut sama Naomi. Nah,
di dalam setiap keluarga kita, di dalam UNES, di UHOP, di Stifar, di UNAKI, di UNIKA, di PMK teman-teman sendiri. Kan ada nih orang yang datang dan pergi nih, ya kan? Ada orang yang pergi, mungkin kalau pergi karena lulus masih wajar ya, tapi kalau karena pergi karena sakit hati, pergi karena kecewa sama pemimpin, kecewa sama kanan kiri, nah itu salah satu hal yang membangun branding hidup kita bahwa kita tuh hanya menganggap orang-orang PMK kita itu hanya sekedar komunitas. Padahal PMK, UHOP itu adalah sebuah keluarga gitu. Nah, apa sih kemarin Mas Gebi udah pernah bilang waktu di Google Meet ibadah online beberapa waktu yang lalu bahwa apa sih yang membedakan komunitas dan keluarga gitu teman-teman. Komunitas dan keluarga sama-sama punya masalah, ya. Tapi yang namanya komunitas ketika ada masalah, mereka akan cenderung lebih meninggalkan orang-orang di sekitarnya. Ya toh misal Elisa nih, Elisa kan divisi eksternal UNES nih, ya. Elisa mungkin nggak seret nih sama anggotanya di divisi eksternal kayak gitu. Kalau Elisa ini hanya menganggap temannya sebagai komunitas, bukan sebagai keluarga yang perlu ditolong, dia pasti akan ngomong, ya udahlah ngapain lah aku pelayanan lagi, udah kamu aja kayak gitu kan. Mungkin kayak gitu bisa aja. Tetapi ketika kita melihat orang lain di PMK ini, di UHOP gitu adalah sebagai keluarga, pasti kita akan mendukung dia dan tidak meninggalkan, teman-teman. Ya. Dan buat aku ini sangat penting sekali sih, teman-teman. Ketika kita janji sama janji sama seorang teman kita gitu, aku nggak akan tinggalin kamu gitu, sekalipun kamu jahat, sekalipun kamu mungkin nggak ngerti apa-apa, sekalipun kamu mungkin buat salah dalam pelayanan, mungkin seringkali kamu merasakan hal yang mungkin kamu nggak nangkap janji Tuhan, kamu nggak paham apa yang mau Tuhan untuk PMK. Kadang biasanya ketua-ketua PMK tuh kadang mikir gini, Mas kok yang datang persekutuan dikit banget sih kayak gitu loh. Dan kita kadang merasa insecure sendiri ya ketua-ketua PMK gitu. Kita kadang merasa bener nggak sih aku tuh jadi ketua PMK yang udah baik atau bener apa belum sih. Dan itu kadang membuat hati kita tuh tanpa sadar kita pengen ninggalin PMK. Udahlah nggak usah lagi PMK PM kanan lagi, nggak usah lagi lah aku rokris lagi. Aku tak sekedar kuliah aja, aku nggak mau melayani generasi lagi gitu loh. Dan itu pun terjadi dalam hidup kita, terjadi di dalam keluarga rohani teman-teman semua kan. Mau ninggalin apa enggak nih. Tapi kalau teman-teman melihat bahwa orang-orang yang ada di PMK kamu adalah sebuah keluarga, belajarlah untuk gak meninggalkan mereka gitu. Sekalipun ada masalah, kalian tidak saling meninggalkan, malah saling mendukung gitu teman-teman. Dan yang ketiga, kita mau baca dulu di Rut 15 ayat 17. Ini yang keempat, ini yang komitmen teman-teman. Rut 1 ayat 15 sampai 17. Saya akan bacakan buat teman-teman. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Tetapi Rut pulanglah mengikuti iparmu itu. Jadi Naomi ini nyuruh Rut pulang ke Moab karena si Orpa ini juga udah pulang. Nah, ini ayat 16 nih bagus banget teman-teman ya. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Nah, ini bagus banget nih. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Ayat yang ke-17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Teman-teman, di sini aku belajar sesuatu, teman-teman. Aku belajar sesuatu. Bahwa teman-teman? Ternyata kisahnya Rut nih benar-benar kisah yang dimana kita perlu belajar dan menyadari. Sorry, ini pegadaian dangdut siapa ya? Namanya nenek Mas ya. Nanti kita berdiskusi ya pegadaian dangdut. Oke teman-teman, di sini kita menjelaskan bahwa keluarga itu harus ada yang namanya komitmen, ya. Komitmen, dimana benar-benar kita ini benar-benar. Misal gini ya teman-teman, misal kalian ada di PMK Stifar lah, sebut saja PMK Stifar. Aku waktu itu alumni Stifar. Ketika kita jadi sebuah teman-teman persekutuan, kita benar-benar komitmen gitu. Misal nih, temanku ini, kamu mau ngerjakan sesuatu kehendaklah ya, aku akan tetap dukung kamu kayak gitu. Aku tetap akan support kamu gitu. Bangsamu bangsaku gitu. Seperti yang Ruth dan Naomi ini benar-benar bilang gitu, teman-teman. Jadi kayak kamu lakukan apa, aku dukung kamu gitu. Aku dukung kehendak Allah dalam hidup kamu. Ketika kita mendukung orang, bukan berarti kita menuhankan dia ya. Bukan berarti kita langsung membenarkan segala perkataannya, enggak. Tetapi kita belajar untuk benar-benar untuk ketika kamu jatuh, aku tolong kamu gitu loh.
Jadi kayak prinsipnya itu benar-benar kayak Ruth dan Naomi ketika kita melayani teman-teman. Kita komitmennya tuh sampai di level itu, gitu. Bangsamu bangsaku gitu. Sampai level kekeluargaan kita itu harus kita cek sendiri sih teman-teman. Kita harus cek benar nggak di UHOP ini benar-benar sukacitanya Cetek ini jadi sukacitanya Gebi gitu. Duka citanya Hizkia itu jadi duka citanya Christian gitu. Benar nggak sih sampai kita tuh kekeluargaan kita sampai di level itu, atau hanya sekedar oh yo kowe anak rohaniku, kamu kan bapak rohaniku yo, pantaslah aku peduli sama kamu. Apakah benar kita kita sampai di level mana, kedalaman komitmen kita harus cek teman-teman, kita sampai mana gitu. Dan buat aku inilah yang membuat kita patut belajar teman, bahwa um, kekeluargaan yang ada di UHOP, kekeluargaan yang ada di PMK itu harus saling ada. Kadang kan kita merasa gini teman-teman, kadang kita merasa gini, ya udahlah kan ada ketua PMK, ya udahlah yang ngerjain ketua PMK aja, kan ada divisi acara, ya udahlah biar divisi acara yang ngerjain aja kayak gitu. Dan itu adalah sebuah kesalahan gitu teman. Itu mindset yang salah ketika kita melayani di PMK, karena kita sering mengandalkan orang lain gitu. Dan itu kita harus patahkan spirit-spirit kayak gitu. Kita harus belajar untuk apa ya teman-teman? Kita harus belajar untuk aku ketika misalnya Lydia jadi tim apa nih, kemarin tim doanya di Unika, dia di Storymaker Unika kayak gitu. Ya, aku mendukung apa yang Lydia lakukan, sekalipun aku mungkin bukan jadi si doa, mungkin aku jadi si acara gitu. Tapi aku dukung Lydia, aku dukung hidupnya. Dan kekeluargaan komitmen yang dibangun Ruth dan Naomi ini bukan sekedar sebagai seorang mertua dan menantu teman-teman, tapi sebagai sebuah sahabat gitu. Orang yang ngerti hidupnya Ruth, orang yang ngerti hidupnya Naomi. Jadi mereka berdua itu benar-benar orang yang saling mengenal gitu loh, bukan orang yang sekedar dipertemukan hanya untuk meninggalkan loh, Dian, bahasa aku dur banget ya, tapi mereka benar-benar dipertemukan Tuhan untuk saling mengenal, untuk saling berbagi hidup, untuk saling komitmen. Dan dari komitmen ini yang benar-benar luar biasa teman-teman, karena melahirkan suatu keputusan dari Ruth gitu loh, dari Ruth yang benar-benar bangsamulah bangsaku teman-teman. Oke, next Mas Gebi. Komitmen Ruth ini kita bisa lihat teman-teman di dalam family covenant ya. Kalau teman-teman lihat ada yang namanya saling memiliki ya. Ruth ini benar-benar saling memiliki Naomi gitu loh. Di dalam keluarga PMK kita juga harus saling memiliki gitu. Benar-benar kayak sukacitaku jadi sukacitamu, duka citaku jadi duka citamu ya. Mungkin utangku juga utangmu, maybe kan bisa juga. Kita belajar untuk saling memiliki ya, bercanda teman-teman ya. Kalau utangnya sendiri ya dibayar lah. Kalau bisa jangan utang ya. Ya, kita belajar untuk saling memiliki orang-orang yang ada di PMK. PMK Stikes Pantiwiloso ini bukan hanya milik pengurus gitu loh, tapi juga pemilik mereka PMK Stikes Pantiwiloso ini juga untuk teman-teman yang non pengurus juga gitu loh. UKSW ini bukan hanya kampusnya Isai, Julius dan Gebi dan kawan-kawan gitu loh, tapi mereka juga kampus UKSW ini juga menjadi teman-teman yang dari orang kota-kota lain, orang-orang lain yang mereka juga ingin kenal Tuhan gitu. Dan itu yang namanya saling memiliki. Kemudian kalau kita tahu bahwa Ruth dan Naomi itu nggak saling meninggalkan gitu. Ya kan, sekalipun masalahnya banyak tuh, Elimelek meninggal, terus yang dua anaknya meninggal, tapi mereka komitmen tuh nggak meninggalkan. Dan kemudian yang aku lagi suka dari kisahnya Ruth ini mau merendahkan hati teman-teman. Merendahkan hati dalam hal apa teman-teman? Dia benar-benar mau teman-teman kalau tahu ya, orang Moab itu orang yang nggak mengenal Tuhan ya, orang yang nggak kenal Allahnya Israel ya. Kalau kita sebut sekarang kan Tuhan Yesus gitu, YHWH kayak Yahweh kayak gitu kan. Ruth ini benar-benar orang dari bangsa yang tidak mengenal Tuhan gitu loh. Tetapi Ruth ini mau belajar merendahkan hatinya untuk mengenal Tuhan ya. Ruth ini mau belajar untuk melepaskan agenda pribadinya, kepentingan pribadinya demi kepentingan bersama. Ya, Ruth ini mau belajar melepaskan agendanya pribadi untuk menjadi agendanya Tuhan. Bayangin teman-teman, Ruth ini benar melepas agendanya, kenapa? Dan digantikan agenda Tuhan. Coba bayangin, kalau Ruth ini, dia punya kepentingan, dia ngerasakan kayak gini, lah ngapain sih aku ikut Naomi ya? Naomi udah nggak punya apa-apa, duit nggak ada, anak juga nggak ada, aku mau ngapain coba sama Naomi? Mungkin dia akan pulang ke Moab dan hidupnya santai-santai cari suami muda kan bisa aja kan ya. Papa-papa muda kan bisa aja kan si Ruth ini cari gitu. Tapi dia relakan agendanya untuk jadi agendanya Tuhan. Sehingga teman-teman kalau lihat nanti akhirnya Ruth ini bertemu dengan Boas yang akhirnya nanti melahirkan keturunan Obed, Isai, Daud sampai keturunannya Tuhan Yesus. Bayangin teman-teman, kalau satu orang tidak melepaskan agenda pribadinya untuk agenda Tuhan, bayangin, apakah Daud bisa lahir dari seorang Isai kayak gitu? Apakah Isai bisa lahir dari seorang Obed? Bayangin. Ketika satu orang yang tidak
satu orang yang tidak mengenal dan menghidupi janji Tuhan dan itu gagal. Ada banyak generasi di bawahnya yang mereka juga kehilangan arah. So teman-teman, kalau hari ini 50 orang yang ada di tempat ini, kau ngerti janji Tuhan atas bangsa, kau ngerti janji Tuhan atas STI Pena maybe, kau ngerti janji Tuhan atas Unaki, jangan sampai engkau menggantikan agenda Tuhan jadi agendamu. Jangan sampai engkau punya hati yang tinggi. Gimana caranya kehendakku yang harus jadi, gimana caranya keputusanku yang harus jadi. Jangan sampai keputusan yang kamu ambil itu merugikan generasi di bawah kamu. Ya, kalau hari ini mungkin yang dirugikan kamu aja, tapi nanti ke depannya coba bayangin. Aku tuh membayangkan, memikirku sampai situ loh teman-teman. Kalau Ruth nggak ikut sama Naomi, nggak mungkin ketemu Boas, nggak mungkin lahirkan Obed, Isai, kemudian lahirnya Tuhan Yesus gitu. Mungkin Tuhan bisa pakai orang lain gitu, tapi ketika Tuhan pakai orang lain, rasanya tuh kayak, ya ampun, Tuhan bisa pakai orang lain, kenapa aku enggak gitu. Aku padahal juga bisa dan aku mau gitu. Jadi teman-teman, ambil keputusan yang tepat untuk kamu tidak kehilangan generasi yang ada di bawahmu. Ambil keputusan yang tepat untuk kamu terus mengasihi keluarga kamu. Dan ketika kita di dalam keluarga PMK nih, teknisnya nih teman-teman, kamu belajar merendahkan hati kamu. Sekalipun mungkin ketua PMK kamu salah gitu, dan kamu tahu yang benar yang mana, ya belajar untuk menegur secara empat mata, ngomong dari hati ke hati, bukan malah meninggalkan PMK. Itu adalah sebuah hal yang sangat kebodohan sekali gitu, teman. Yang hari-hari ini mungkin kita kadang sebagai seorang generasi yang baru saat ini milenial, kita punya pikiran kritis gitu. Kita kadang mikir, alah, ya udahlah, orang lain aja lah yang kerjakan, usulku aja nggak pernah diterima gitu kan. Aku aja nggak pernah jadi, aku yang pengennya jadi ketua PMK, tapi kok aku nggak yang dipilih jadi ketua PMK, jadi malah mutung gitu. Itu buat aku berkat Tuhan bisa hilang dalam hidup kamu ketika kamu nggak mau mengambil keputusan yang tepat untuk belajar merendahkan hati gitu. Jadi benar-benar belajar untuk merendahkan hati, saling merendahkan hati satu sama lain. Kalau kamu salah, ya akui kamu salah gitu, karena kamu manusia yang berdosa, karena kamu manusia yang membutuhkan orang lain, yang butuh ditolong orang lain gitu. Kita harus sama-sama saling menajamkan, ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, kayak gitu kan ya. Belajar untuk saling menegur, saling mengingatkan gitu, saling merendahkan hati. Dan yang keempat itu mempertajam visi, teman-teman. Ya, Ruth ini sedang mempertajam visi Naomi. Ya, Naomi pun sedang mempertajam visinya Ruth gitu. Apa yang menjadi visi mereka berdua itu terjadi ketika nanti kalau teman-teman lihat di Ruth yang kedua, ya kan, akhirnya mereka dapat ladang nih, akhirnya ketemu sama si Boas kan. Nah, si Boas ini kan pengen nikahin Ruth, tapi karena waktu itu di bangsa ya Israel itu kan, kalau kamu mau nikah, ya nikahnya sama kerabat terdekat. Sedangkan Boas ini kerabat jauhnya Naomi, kayak gitu kan ceritanya. Tetapi si Boas ini gimana caranya supaya tetap bisa mendapatkan Ruth gitu kan teman-teman. Ini bukan soal tips mencari pasangan hidup ya, visi pasangan hidup, enggak, tapi visi Allah di mana Tuhan punya tujuan, Tuhan punya visi dengan kejadian kematiannya Elimelek dan Orpa yang meninggalkan Ruth dan Naomi kayak itu. Tapi di sini kita belajar untuk mempertajam visinya Ruth dan Naomi, saling mempertajam. Gitu juga ketika kita di keluarga teman-teman. Kita di PMK, kita ada di komunitas teman-teman kayak gitu. Kita harus saling belajar untuk mempertajam visi. Makanya kita harus cari komunitas yang benar-benar sehat gitu loh. Karena kebiasaan yang buruk dapat merusak pergaulan, kebiasaan yang baik dapat merusak pergaulan, gimana sih, kebiasaan yang buruk dapat merusak pergaulan yang baik, benar nggak sih? Gimana tuh, aku lupa malah jadi bukan ini, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Oh iya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Terima kasih Mas Julius. Ya, jadi kayak benar-benar ketika kita komunitas pergaulan yang buruk kayak gitu ya, pasti kita mau nggak mau akan ngikut kan teman-teman. Dan buat aku kita harus belajar nih seperti Ruth dan Naomi, di mana UK2 UNES ini menjadi komunitas yang sehat gitu. Mungkin ada masalah, mungkin banyak tantangan, tapi bukan berarti kita nggak bisa hidup dalam janji Tuhan gitu. Jadi sama-sama untuk saling mempertajam visi kayak gitu ya teman-teman. Ini 4 komitmen Ruth yang kita harus tahu gitu loh. Meskipun dia bangsa Moab, dia nggak kenal Tuhan awalnya, tapi dia belajar untuk saling memiliki. Bangsanya Naomi ya bangsaku gitu, Allahnya Naomi ya Allahku gitu kan. Kemudian si Ruth ini nggak meninggalkan Naomi, sekalipun Naomi ini sendirian terpuruk keadaannya. Bahkan Naomi kalau di ayat yang ke tadi aku baca nih, ayat yang ke-20 itu ngomong bahwa Naomi nggak mau lagi disebut Naomi, tapi Mara. Artinya sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dan itu benar-benar, mungkin Naomi ini di titik terendah di hidupnya, tetapi Naomi bangkit lagi karena ada orang lain, ada Ruth yang dia nggak pernah ninggalin Naomi. Ya kan, bayangin, itu jadi sebuah teladan yang kita perlu pelajari dari seorang Ruth yang nggak ninggalkan. Kemudian Ruth juga mau rendahkan hatinya, dia mau merasa
dia kalahkan agendanya supaya agenda Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Kemudian saling mempertajam visi satu sama lain seperti itu. Next Mas Gibi. Dan ada satu hal yang saya menggetarkan hati saya, yaitu family can fight but never quit, ya. Keluarga itu boleh bertengkar, tapi tidak pernah saling meninggalkan atau tidak pernah keluar. Teman-teman, sampai hari ini level orang-orang yang ada di sekitarmu itu adalah level keluarga atau komunitas. Ketika kamu menganggap orang-orang di sekitarmu adalah komunitas, hanya sekedar komunitas, ya, kamu ketika ada masalah kamu akan lebih meninggalkan, gitu, ngomongin di belakang terus meninggalkan, gitu. Tapi ketika kamu menjadi sebuah keluarga, kamu akan belajar ngomong dari hati ke hati ketika ada masalah, dan kamu saling menguatkan, bukan saling meninggalkan. Nah, ini yang kita harus tahu, ya, inilah family covenant, ya. Janji sebagai sebuah keluarga itu dimulai dari janji kita pribadi kepada Tuhan. Dan ketika kita sadar akan keadaan kita yang berdosa, kita yang butuh orang lain, dan kita harus belajar untuk melihat janji Allah, gitu. Jadi pilihlah orang-orang di sekitar kamu yang membuat kamu terus ada di dalam janji Allah, di dalam visi Allah, terus melihat kehendak Allah dalam hidup kamu, terus hidup dalam kebenaran. Dan kadang kita sebagai komunitas Kristen nih teman-teman, ada sebuah pertanyaan unik nih ya sama aku tuh kayak gini, Mas, kok kamu tuh orang yang terlihat fanatik sekali sih dengan kekristenan kayak gitu, orang yang sekali fanatik dengan kekristenan gitu. Dan kamu takut gak sih Mas kalau misal kamu nih jadi orang Kristen nih, terus kamu ketemu sama orang-orang yang kenal Tuhan, orang-orang Muslim maybe, orang Hindu, orang Buddha yang mereka nggak kenal Tuhan, dan kamu kayak dijauhin kayak gitu. Dan buat aku merasa seperti ini teman. Jadi aku juga sedang belajar kayak gitu, sedang belajar. Kadang kan kita sebagai keluarga rohani Kristen tuh kadang kita kayak ya udahlah aku temennya sama orang-orang Kristen aja gitu kan. Aku temennya mau sama-sama komunitasku aja lah. Aku maunya temenannya sama anak-anak UHOP aja, maunya temenannya sama anak History Maker Unika aja lah, maunya temenannya sama OK2 UNES aja lah, nggak mau aku temenan sama yang lain-lain. Dan buat aku, gimana caranya supaya kita tetap pegang prinsip kekristenan, tapi kita juga tetap relevan dengan orang-orang di luar sana, ya. Aku selalu berpikir seperti ini. Buat aku lebih baik dicap fanatik dengan Yesus daripada aku dicap sama teman-temanku kompromi dengan dosa. Itu kan urusan kita pribadi ya teman-teman. Kadang orang mikir ya udahlah, kalau kamu emang dicap sebagai seorang fanatik dengan Yesus ya nggak masalah, daripada kamu dicap orang yang gampang kompromi dengan dosa, itu mah lebih berbahaya kan teman. Jadi, dan buat aku ini sangat menggelikan ya teman. Jadi kayak misal hari ini kita tuh sebagai keluarga Kristen tuh kadang ya kita merasa aduh aku nggak mau lah temenan sama kamu gitu kan, aku nggak mau lagi main sama kamu orang-orang yang nggak Kristen kayak gitu kan. Itu kadang tuh kita menjadi membangun tembok ya dengan kefanatik ini. Tapi kalau kita mau fanatik dan relevan, itu maybe lebih ke fanatik itu, kekristenan itu lebih buat aku menjadi sebuah prinsip sih. Jadi kekristenan hari ini ya, keluarga rohani kita tuh kayak sebuah prinsip yang harus kita pegang, bukan style ya. Ya kadang kan kita kalau kita pegang prinsipnya Tuhan ya kita nggak mau lagi kompromi dengan dosa. Tapi bukan berarti kita menjadi orang yang membangun tembok, orang yang nggak mau deket-deket lagi sama orang perokok, orang yang terkena narkoba gitu. Tapi bukan berarti kamu aku berarti boleh Mas jangkau orang yang rokok dengan cara ngerokok. Nggak harus teman-teman. Tuhan tuh prinsipnya Tuhan nggak pengen nyelamatin satu orang tapi dengan cara melepaskan satu orang. Dan buat aku itu adalah sesuatu yang sangat aneh kalau orang punya berpikiran seperti itu. Tapi ketika kita menjadi keluarga rohani Kristen, kita belajar menjangkau orang, kita terapkan prinsip ya. Prinsip itu kan kayak sesuatu yang ada di dalam hati kita ya teman-teman. Misal nih teman-teman punya prinsip bahwa kan biasanya sering ya di dalam kelas gitu ya. Misalnya nih teman-teman kalian masih ada relate dengan kejadian seperti itu. Kita kan masuk bareng yuk keluar bareng tuh, ujian yuk nyontekin lah gitu kan, supaya masuk bareng keluar bareng. Masa kita nggak contek-contekan, kok kira jiwa korsa misal kayak gitu, ada pembicaraan kayak gitu ya. Belajarlah untuk pegang prinsip kekristenan bahwa ya aku adalah orang Kristen gitu, aku nggak mau nyontek kayak gitu. Tapi bukan berarti ketika aku nggak mau nyontekin kamu, aku nggak lagi sahabatan sama kamu. Nah ini sebenarnya keluarga rohani Kristen teman-teman. Kalau hari ini banyak kan anak-anak PMK ya, belajarlah untuk mengajarkan anak-anak kamu, mengajarkan untuk teman-teman kamu untuk belajar untuk membuka dirinya, bukan hanya untuk teman-teman di PMK atau lingkup kalian, tapi belajar untuk membagikan kasih Tuhan di luar sana, di teman-teman yang Islam maybe, teman-teman yang mungkin belum kenal Tuhan kayak gitu, tanpa harus berkompromi dengan dosa, tapi pegang prinsip kekristenan. Keluarga Tuhan ini sangat mendukung sekali untuk setiap orang tuh bertumbuh di dalam Tuhan, untuk terus hidup di dalam kebenaran, hidup takut akan Tuhan. Dan ini
adalah orang-orang yang diperlukan. Kita perlu orang-orang seperti ini untuk terus mendukung kita. Seperti itu teman-teman. Jadi family covenant itu semua dari 4 hal. Sadari keadaan bahwa kamu berdosa dan kamu butuh orang lain. Yang kedua, kamu belajar untuk lihat janji Tuhan. Yang ketiga, kamu belajar untuk untuk melangkah, ya kan. Di dalam melangkah mungkin banyak hal, ada keraguan, ada mungkin orang yang ninggalin kamu, ada mungkin orang yang nggak bisa sesuai dengan standar ekspektasi kamu, tetapi kamu belajar untuk tetap sama dia. Dan yang keempat adalah komitmen, teman-teman. Ketika kita udah komitmen sebagai keluarga, mau ada masalah apa, mau ada badai apa, mau orang ngomongin kamu di belakang, tapi kamu tetap mengasihi keluargamu gitu loh. Jadi kayak misal kayak ada orang ngomongin kamu di belakang, ya belajarlah untuk menjaga anggota keluargamu, saling menjaga satu sama lain gitu. Mungkin anggota keluargamu ada yang salah, mungkin anggota PM kamu ada yang salah, tapi bukan berarti kamu harus ninggalin dia kan, kayak itu loh. Tapi harus benar-benar kalian merekonsiliasi dan benar-benar kasih Tuhan itulah yang membuat, dan anugerah Tuhan itulah yang membuat kita terus utuh menjadi sebuah keluarga yang takut akan Tuhan. Oke, gitu aja teman-teman. Kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Nanti kalau teman-teman mau diskusi atau ada yang mau tanya jawab, silahkan. Saya terbuka juga. Mari kita mau sama-sama berdoa. Kami bersyukur Bapak atas malam hari ini ketika kami sedang belajar tentang sebuah janji sebagai sebuah keluarga di PMK kami masing-masing, di keluarga kandung kami, di keluarga rohani kami, dimanapun Tuhan tempatkan. Kami tahu mungkin kami punya banyak keterbatasan, kami punya banyak kesalahan yang mungkin hari ini kadang menyakiti orang-orang di sekitar kami. Tapi kami mau belajar Tuhan, ketika suatu hari nanti ketika banyak orang yang mungkin meninggalkan kami, orang yang menyakiti hati kami mau belajar untuk tidak meninggalkan kampus kami, tidak meninggalkan PMK kami, tidak meninggalkan orang-orang yang di sekitar kami. Karena kami tahu kami membutuhkan mereka, dan kami sungguh percaya kami nggak bisa jalan sendiri. Kami perlu orang-orang lain, kami perlu keluarga untuk mendukung kami perlu keluarga yang untuk menegur kami perlu keluarga orang-orang yang mengasihi kami benar-benar tulus Tuhan. Kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami dikumpulkan di UHOP, kami ada di PMK Stikes Pantuiloso, kami ada di Stifar, kami di UNES, kami di UNAKI, di UNIKA, di Unisbang, dimanapun kami berada. Kami tahu ini bukan sebuah kebetulan, tapi kami tahu bahwa ada karya Tuhan yang Tuhan nyatakan untuk tubuh Kristus di bangsa ini melalui PMK-PMK, untuk terus melihat janji Tuhan atas bangsa, untuk terus melihat janji Tuhan atas generasi kami. Terima kasih, ajari kami untuk mengambil keputusan tepat sebelum generasi di bawah kami hancur. Biarkan tubuh Kristus itu Tuhan turun atas setiap hidup kami, atas PMK di kota Semarang, dan biarkan Tuhan apapun yang kami kerjakan Tuhan itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu, dan kiranya anugerah-Mu saja yang mampukan kami untuk terus hidup dalam keluarga, untuk terus hidup saling menjaga, saling menolong, saling menegur, saling terbuka dalam satu hal sama lain. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Thank you guys. Amin. Terima kasih Kak Dan. Oke, thank you. Makasih Mas Dan. Thank you. Makasih Kak. Yo. Terima kasih Kak. Matur nuwun Mas. Thank you Mas. Amazing Kak Dan. Terima kasih Kak. Teman-teman ada yang mau bertanya nggak tentang firman Tuhan yang sudah disampaikan sama Kak Dan hari ini? Aku Tanya Kak. dong, guys. Aku Kak. Oh iya. Iya, silakan. Ini kalau aku ini menambahkan aja, apa kan sharing. Pengen belajar juga. Boleh, Ya, boleh. silakan. Boleh tambahkan Kak? Sharing. Iya. Terima kasih Silakan. Kak. Ya, ini yang sini aku mau sharingkan ini di poin pertama yang menyadari keadaan itu. Di sini mungkin aku sedikit kritik aja ya, ini mengenai ini latar belakang tadi dari kisah Ruth dengan ini Naomi tadi ya. Ini kalau misalkan kita baca ya, ini Rut pasal 1 ayatnya yang pertama ini. Kalau kita ini, sabar ya, ini saya present screen dulu. Sabar, ini sudah
Kelihatan belum persen screen-nya? Sudah bisa? Iya, bisa. Oke. Kalau misalkan kita ini ya, ini pasal ini ayat 1 ya. Ini kalau kita lihat dalam terjemahan BIMK dikatakan begini, pada zaman dahulu sebelum Israel mempunyai seorang raja, negeri Kanaan tertimpa bencana kelaparan. Pada waktu itu, nah bencana kelaparan, agak sebagai bencana kelaparan, nah tertimpa. Nah, jadi bukan ini perang suku, bukan karena politik. Nah, karena kalau memang politik berarti sudah ada raja. Nah, berarti ini bukan ini politik, tapi bencana kelaparan. Bisa saja ini kemarau, bisa saja karena ini tidak bisa berkebun, tidak bisa bercocok tanam untuk ini membuat roti ya, karena ini gandum ya, tidak bisa. Jadi tertimpa bencana kelaparan. Nah, itu ini sedikit ini kritik aja dari aku mengenai ini latar belakangnya aja. Kemudian ini salah. Aku ini hentikan dulu stop presentingnya. Oke. Nah, kemudian yang aku mau tambahkan di sini mengenai ini apa Naomi ini ya. Jikalau kita melihat ini ayat ini dimulai dari ayat 8 sampai dengan ini ayat 16 ini ya. Kalau kita melihat Naomi ini bagaimana kondisi psikologisnya, bagaimana kondisi psikologis pada seorang ibu yang sudah kehilangan seorang anak itu bagaimana itu. Nah, mengapa Naomi sampai suruh dia menyuruh kedua menantu untuk pulang? Karena apa? Dalam hatinya Naomi ini merasa karena dia sudah tidak mampu lagi untuk menghidupi kedua menantunya ini. Kalau kita kondisi psikologisnya, dia sangat tertekan, terbeban. Bayangkan, kehilangan seorang suami, kehilangan kedua anak yang dia sayang sekali. Nah, itu psikologisnya di situ. Nah, kondisi psikologisnya. Nah, kemudian kedua menantunya ini yang dia sudah suruh pulang. Nah, yang Orpa ini, apakah Orpa ini tidak punya kasih? Dia punya kasih. Hanya aja dia ini ikut menangis juga kan? Nah, mereka bertiga ini menangis. Nah, tapi kalau yang kita lihat teladan kasih tanpa batas itu ada pada Ruth. Dari Ruth, teladan apa yang kita dapatkan dari Ruth? Rema apa yang kita dapatkan dari Ruth? Jadi begini, ketika ini kita punya teman ya, dia sedih, tidak punya apa-apa, tidak punya seseorang untuk diajak bicara, tapi kita anak-anak Tuhan, kita yang mendapatkan kasih Tuhan, kita bawa kasih Tuhan kepada dia juga. Supaya apa? Dia juga bisa ikut merasakan kasih Tuhan itu. Dia tidak merasa sendiri, tapi mendapatkan sukacita. Itulah bagaimana kita membangun keluarga rohani kita itu. Nah, keluarga rohani, kita saling mengasihi, saling membangun dan menguatkan dan tidak saling meninggalkan. Nah, itu saja ini dari saya. Ya. Oke, thank you Julius buat sharingnya. BTW Julius, tadi kalau teman-teman baca di Rut 1, itu jadi kejadiannya, kenapa ada bencana kelaparan, kalau teman-teman baca, itu ada yang namanya hakim-hakim. Jadi banyak penindasan, banyak peperangan antar suku dan sipil, jadi teman-teman bisa baca sendiri di hakim-hakim. Dan teman-teman kenapa juga ada kelaparan, ternyata waktu itu terjadi di bangsa Israel, memang curah hujan di bangsa Israel juga tidak banyak teman-teman. Sehingga banyak tanaman yang mati. Teman-teman bisa lihat itu di Kejadian 12 ayat 10. Kemudian kepada kisahnya Daud itu 2 Samuel 21 ayat 1 dan Elia 1 Raja 17 ayat 1. Itu kejadian bahwa curah hujan di bangsa Israel waktu itu di sekitar Palestina dan Israel itu nggak pernah banyak dan seringkali nggak cukup untuk menghidupkan tanaman yang baru. Jadi akhirnya tumbuhlah kelaparan, terjadi masa kehidupan yang kisah-kisah tadi. Jadi kalau teman-teman membaca, silahkan teman-teman lihat lagi ya teman-teman, kita sama-sama berdiskusi. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya, siapa lagi nih? Oke. Iya nih,
Ada pertanyaan dari Elisa Kristiani, Kak Dan. Cet, bacakan ya. Yo. Yo, siap. Kak Daniel. Sebenarnya Oi. sebenarnya konsep keluarga rohani itu gimana ya? Soalnya faktanya kadang kita bilang kita keluarga, kita mengikat janji di awal, tapi seringkali banyak yang lost di tengah, bisa jadi menghilang karena tidak bertemu atau selisih. Menurut Kak Dan, sebenarnya keluarga rohani itu gimana konsepnya dan pengaplikasiannya seperti apa ya, Kak? Monggo Kak Dan dijawab. Oke. Terima kasih Kak Titin, terima kasih Dek Roro. Mungkin teman-teman juga sedang bertanya, keluarga rohani itu apa sih gitu. Keluarga rohani itu ibarat kita, teman-teman kalau kita tahu namanya keluarga itu kan ada namanya secara konseptual ya. Ada namanya bapak, ibu, kakak, adik kayak gitu kan. Nah, keluarga rohani di sini tuh keluarga yang benar-benar dia itu benar-benar sangat-sangat peduli tentang kerohanian seseorang, tentang pertumbuhan iman seseorang kepada Tuhan gitu kan. Jadi keluarga rohani ya konsepnya kalau yang di UHOP kerjakan itu kayak seperti ada bapak dan anak rohani. Nah, di sini tuh bapak ibu rohani itu bukan cowok cewek teman-teman, tapi cowok dengan cowok, cewek dengan cewek. Jadi kita tuh memuridkan ya. Jadi dalam keluarga rohani itu kita fokusnya untuk memuridkan orang supaya semakin serupa dengan karakter Kristus dan melihat janji Allah atas generasi ini loh. Jadi sebuah ada yang namanya fathering, pembapaan ya. Kapan-kapan kita angkat tema ini. Jadi kayak benar-benar kita tuh menjadi seorang bapak bagi generasi kita, bagi anak kita. Jadi aplikasinya lebih kayak bapak dan anak kayak gitu. Jadi pemuritan yang cowok-cowok, cewek-cewek gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya orang ini, anak yang kita muridkan, anak yang kita bapai menjadi serupa dengan karakter Kristus dan mereka juga ngerti panggilan hidupnya. Ya kan, setiap kita kan punya platform sendiri ya teman-teman, nggak harus semua jadi pendeta semua kan. Kita ada di farmasi, kita ada di psikologi, manajemen, dari apa namanya, ada orang fisika, orang MIPA, ada jadi guru kayak gitu teman-teman. Jadi setiap kita tuh punya panggilan masing-masing. Nah, fungsinya ada pembapaan tuh ya untuk arah ke sana. Nah, kalau tadi ceritanya Kak Elisa yang dia bilang banyak orang yang apa namanya hilang kayak gitu ketika mengikat janji di awal dan lost gitu ya. Sebenarnya keluarga rohani atau kita ngomongnya lebih ke bapak rohani ya. Bapak rohani itu bukan soal posisi, tapi soal fungsi. Nah, kalau teman-teman hari ini, kemarin beberapa waktu lalu kita juga sempat bahas ya teman-teman. Apa sih bedanya bapak rohani, leader rohani ya, semua kata-katanya rohani ya, ben kayak orang Kristen ya. Bapak rohani, leader rohani, dan mentor rohani kayak gitu kan. Jadi sangat berbeda teman-teman, sangat berbeda ya. Kalau yang namanya leader itu pemimpin. Pemimpin itu tipe orang yang mengambil keputusan, yang dia berhak mengambil keputusan yang mutlak gitu kan. Dia benar-benar bisa membawa orang-orang yang dia pimpin untuk sesuai dengan kehendak Allah gitu kan, ya kan, seperti itu. Terus ada juga yang namanya mentor rohani. Mentor tuh kayak orang yang ngajarin. Misal mentor rohani itu bukan juga soal ngomongin Alkitab juga loh teman-teman, tapi juga soal ngomong, mungkin bisa aja mentorin cara main drum yang berkenan kayak itu ya, main drum yang sesuai dengan tempo. Mungkin kita bisa mentorin orang ini supaya gimana caranya menjadi seorang hospitality yang baik, menjadi seorang divisi eksternal yang baik, gimana caranya menjangkau generasi. Itu mentor. Tapi yang namanya bapak rohani yang membedakan tiga ini adalah kedalamannya. Dalam gitu loh. Jadi benar-benar dalam. Jadi kayak seorang bapak rohani dan anak rohani kayak itu benar-benar dalam. Aku tahu anak ini lagi ngalamin apa hari ini. Aku gimana ya? Aku bisa caranya, aku tahu kebutuhan anak ini apa gitu. Aku tolongnya seperti apa. Makanya kita harus tahu bahwa keluarga rohani atau bapak rohani dan ibu rohani kan teman-teman semua kan mungkin jadi anak rohani, pernah jadi anak rohani dan hari ini menjadi yang bapak atau ibu rohani di kampus teman-teman. Belajarlah bukan hanya sekedar ngomongin posisi teman-teman, tapi benar nggak teman-teman tuh berfungsi. Ketika kita berfungsi, mungkin kita juga sering yang namanya selisih pendapat ya, anak dan bapak rohani gitu. Mungkin ya itu adalah hal yang wajar gitu, karena aku percaya hubungan yang sehat itu pasti ada konflik gitu loh. Kalau nggak ada konflik, hubungan itu jangan-jangan malah saling tertutup gitu loh, nggak benar-benar terbuka gitu loh. Jadi benar-benar yang namanya keluarga rohani itu bukan sekedar ngomong doang gitu, bukan soal posisi, tapi benar-benar sebagai sebuah fungsinya. Jadi ketika ada orang yang hilang, itu akan meminimalisir, ketika kita berfungsi dengan baik untuk orang-orang itu akan meminimalisir orang saling meninggalkan. Tapi kalaupun memang nanti anak rohanimu meninggalkanmu atau orang-orang di PMK itu meninggalkan kamu sebagai ketua PMK, ya jangan merasa insecure gara-gara itu loh. Setiap orang punya keputusan, punya kehendak bebas yang mereka berhak untuk memilih aku mau tetap setia atau enggak. Makanya sangat penting sekali kita sebagai bapak atau ibu rohani untuk terus
mengejar fungsinya daripada posisi berfungsi dalam setiap kehidupan anak-anak setiap hari, apa yang dia butuhkan, apa yang kita perlu doakan untuk anak ini, apa yang sedang dialami keluarganya, dan benar-benar sampai di level kayak gitu teman-teman. Jadi kayak bukannya sekedar tanya kabar doang, tapi benar-benar gimana hari ini kamu, atau mungkin nggak cuma sekedar nanyain saat teduh, tapi benar-benar gimana hari ini hidupmu sampai mana kayak gitu kan, hidupmu lagi ini ngalamin apa, ngerjakan apa. Jadi itu benar-benar soal kedalaman aja sih cetek, jadi kayak fungsinya gitu supaya nggak kehilangan anak-anak yang hilang, seperti itu teman-teman. Oh iya, terima kasih Kak Dan. Apakah Elisa sudah terjawab? Oh iya, kita... Nih Kak Dan, ada pertanyaan lagi nih dari Mas Gebi. Saya bacain ya. Kak Daniel, Gebi mau tanya Kak, apa yang menyebabkan seorang Ruth memiliki spirit untuk memberikan kasih agape? Apakah kehidupan dan keteladanan yang Orpa upayakan setiap hari sehingga ketika Orpa jatuh diberikan kekuatan dari Ruth? Atau dari mana? Atau dari mana didapatkannya spirit untuk mengasihi secara agape karena bangsa Orpa dan bangsa Ruth mempunyai Allah masing-masing? Kak Dan paham kan pertanyaannya? Iya, paham. Jadi kayak apa ya? Aku mencoba menjawab ya, Gaby ya. Aku mencoba menjawab bahwa ini kembali lagi sih, kita harus kembali lagi back to Bible bahwa Tuhan ini sudah merencanakan tujuannya supaya Ruth ini bisa supaya kehendak Tuhan tuh bisa terjadi melalui kehidupannya Ruth gitu. Makanya tadi kan aku bilang kan, maksudnya coba kalau bayangin Ruth itu nggak ngambil keputusan untuk ikut Naomi, bayangin bisa nggak ketemu Boas itu, bisa nggak nanti ketika nggak nikah sama Boas lahirlah seorang Obed, Isai, kemudian nanti menjadi keturunannya ada Tuhan Yesus Tuhan kita. Jadi apa yang membuat Ruth punya kasih yang agape seperti yang kayak gitu ya, karena pertama memang mungkin karena tujuan Allah terlebih dahulu sih, Gap. Allah sudah punya tujuan buat Ruth bisa bertemu dengan Boas nantinya, tapi harus mengalami fase-fase di mana dia harus kehilangan suaminya, dia harus kehilangan papa mertuanya gitu kan. Tapi akhirnya itu yang membuat kita tuh membuat Ruth itu mungkin karena kehendak Allah yang luar biasa atas hidupnya, itu yang membuat Ruth itu benar-benar hidupnya mau ditaruh di kaki Tuhan. Sehingga kan dia tadi kan ada 4 kan. Dia mau saling memiliki, dia mau tidak meninggalkan, dia mau belajar rendahkan hati, dan dia mau pertajam visinya. Naomi juga gitu kan. Kalau tadi kita lihat kan, keluar. Kok keluar ya, enggak keluar ya. Ternyata kejadiannya Ruth ini benar-benar sangat-sangat sudah direncanakan Allah sebelumnya kayak itu kan, padahal nggak ngerti. Tapi itu yang membuat seorang Ruth mau gitu loh untuk tetap mengasihi Naomi apapun. Bukan ketika ngomong gini bukan berarti Orpa salah gitu loh. Bukan berarti kasihnya Orpa tuh salah. Tadi Juli saja udah ngomong sampai nangis kayak itu kan. Dan bukan berarti Orpa salah, tapi semua kembali ke keputusan kita masing-masing. Mau nggak kita mengasihi? Mau nggak kita untuk tidak meninggalkan orang yang sudah sakitin kita? Mau nggak kita tetap setia, tetap stay sama orang-orang yang mungkin udah nggak sepelayanan sama kita? Nah, itu sangat-sangat berat teman-teman. Itu sangat-sangat berat. Dan buat aku, dan itu kita harus sama-sama belajar sih teman. Kayak seorang Ruth nih, sekali lagi Ruth ini karena dari awal Allah udah punya kehendak atas hidup Ruth, makanya Tuhan berdaulat atas hidup Ruth, dan Tuhan pun punya bagian besar atas hidupnya Ruth, yaitu apa teman-teman? Yaitu Ruth juga punya keputusan yang baik gitu untuk terus mengasihi seorang Naomi. Dan yang kedua, Ruth pun juga belajar untuk belajar untuk terus mengasihi Naomi itu ya karena seorang Naomi ini benar-benar kehidupannya hidup dengan Allah yang tepat kayak itu, sehingga seorang Ruth nih benar-benar aku mau belajar rendahkan hati. Kalau menurut Mas Dan gitu sih, Gap. Terima kasih Kak Dan. Gibi udah terjawab ya, Gap. Soalnya kamu udah bilang makasih. Yeay. Ada lagi nggak? Sudah, Kak. Siap, mantap, bosku. Nih, ada pertanyaan selanjutnya Kak Dan. Kak Dan masih sanggup kan buat menjawab kan? Masih dong. Oh ya, siap. Ini pertanyaannya nih kayaknya banyak yang dialamin sama teman-teman ya. Ini dari Elizabeth Priska.
Mohon maaf nih Mas, mau tanya. Dulu pernah kejadian ada anak rohani yang lebih dewasa dalam hal kepribadiannya dari kakak rohaninya. Terus apa yang harus diperbuat si anak rohani itu, Mas? Kamsia. Yang harus diperbuat pertama merendahkan hati, yang kedua tetap setia. Nah gitu. Kenapa teman-teman ya? Karena apa ya teman-teman? Tanpa kerendahan hati dan kesetiaan kamu nggak akan mungkin mau untuk terus dimuridkan sama kakak rohanimu. Kalau hari ini based on story atau gimana nih Priska? Atau kamu melihat based on story orang lain ya? Jadi soalnya kejadiannya memang sih sering dirasakan gitu ya. Tapi kalau hari ini kamu misal ada di posisi orang yang melihat aja, orang yang melihat ada anak rohani lebih dewasa dengan kakak rohaninya ya. Kalau Mas Dan teknisnya sih, kalau Mas Dan jadi orang yang melihat loh ya, bukan orang yang mengalami ya. Kalau aku orang yang melihat kejadian itu, kalau memang aku punya kapasitas untuk deketin kakak rohaninya, pasti aku akan lebih ngobrol sama kakak rohaninya, ngajak ngobrol, ngajak bagi hidup. Maybe kakak rohaninya juga punya masalah yang kakak rohaninya itu juga nggak pernah cerita sama kakak rohaninya lagi gitu kan. Jadi mungkin permasalahannya sangat sulit gitu loh buat kakak rohaninya. Nah kalau aku di posisi orang yang melihat dan punya kapasitas, sekali lagi punya kapasitas ya. Punya kapasitas tuh maksudnya seangkatan maybe, dan kamu punya akses buat masuk ke hidupnya, ya aku akan temuin, aku akan belajar ngomong dari hati ke hati supaya kakak rohaninya ini juga mau berbenah, mau berubah dalam kehidupannya gitu kan. Jadi ukuran kerohanian seseorang tuh kita mengukurnya dengan apa gitu. Kerohanian seseorang, kalau Mas Dan, menurut Mas Dan, kerohanian seseorang tuh diukur dari hubungan dia dengan Tuhan, terus buah-buah yang dia berikan ke sesamanya kayak gitu. Kalau aku melihatnya seperti itu. Kalaupun, nah ini yang tadi ya, kalau kita di posisi melihat, kalau kamu ada di posisi sebagai seorang anak rohani yang merasa ya, jangan pakai perasaan ya teman-teman. Kalau merasa kakak rohanimu nggak lebih rohani dari kamu gitu, berarti lebih apa? Lebih duniawi gitu. Enggak ya. Bercanda. Itu dari cerita orang lain, Mas. Kalau misal kita ada di posisi dari seorang anak rohani ya tadi yang Mas Dan bilang, belajarlah untuk menghormati dan menghargai. Karena setiap orang punya proses gitu kan. Ketika kamu mempercepat proses seseorang, kamu juga sedang mempercepat kegagalan seseorang. Apalagi itu kakak rohanimu. Tetaplah untuk merendahkan hati, untuk mau dididik, untuk mau dibentuk. Sekalipun kakak rohanimu nggak bisa jadi teladan, minimal Yesus bisa jadi teladan buat kamu, men. Ya, minimal firman Tuhan itu menjadi dasar kebenaran, bukan kakak rohanimu yang jadi dasar kebenaran. Kakak rohani itu hanya instrumen untuk menguatkan kamu baca firman. Tetapi yang menjadi dasar kehidupan kamu adalah firman Tuhan itu sendiri. Sehingga ketika banyak orang ngecewakan, banyak orang nggak sesuai ekspektasi kamu, kamu belajar untuk melihat Yesusnya yang ada di dalam hidup kakak rohanimu, bukan kakak rohanimu yang mungkin punya dosa atau punya kemunduran rohani. Dan yang kedua harus tetap setia. Sekalipun yang tadi kan kita belajar di seorang Rut kan, sekalipun dia punya kegagalan, dia punya hal yang nggak baik yang kita lihat dari hidupnya, kita belajar untuk tetap setia gitu. Bukan berarti kita kompromi dengan dia ya, dengan dosa-dosa yang dia buat, enggak. Tapi kita tetap setia dalam hal, kalau kamu memang digerakkan Roh Kudus untuk menegur, silahkan tegur, dan tegurlah dengan penuh kasih dan penuh sopan, menghormati dia. Dan kalaupun kamu mungkin nggak berani ngomong, ya belajar ada satu jawaban yang selalu klasik tapi tetap asik, yaitu adalah mendoakan kakak rohani kamu. Seperti itu sih. Jadi ada dua posisi tadi ya. Oke, begitu. Asik, terima kasih Kak Dan. Jadi intinya kita harus merendahkan diri dan setia. Iya, benar. Oke, Begitu terima kasih dong. Kak Terima Dan. kasih, Mas Dan. Klasik dan asik, bener dong. Iya kan, kecil. Nih, Kamsia, Kak Pugu nih mau nanya katanya. Tapi dia bingung susun tulisannya. Ayo Kak Pugu, silahkan buka suaramu, angkat suaramu. Nyalain aja mic-nya, silahkan ngomong. Shalom guys. Halo Mas Pung. Bentar. Nah, jadi gini. Kalau aku memahami apa yang disampaikan sama Yayan tadi, sama Daniel, Kak Daniel, tadi kan Uhop nih punya panggil hidup buat memuridkan dan dimuridkan gitu. Kalau aku melihatnya sih itu kayak panggilan yang aktif gitu kan. Nah, menurut Kak Daniel sendiri, kalau
aku menyebutnya ini panggilan yang pasif gitu. Jadi kayak bukan, mereka tidak bisa bertalenta untuk menjaga orang atau seperti yang teman-teman UHUB sekarang lakukan, seperti memperhatikan orang lain. Jadi seperti ini contohnya, ada seseorang yang dia punya kerinduan hanya berdoa, atau dia punya banyak harta terus dia berkeliling di sekitar daerah tempat tinggalnya buat membantu orang-orang yang membutuhkan gitu. Nah, menurut Kak Daniel tanggapannya seperti apa sebuah panggilan yang pasif ini? Itu Kak. Thank you. Thank you Masku. Oke. Jadi kayak pertanyaan Masku ini kayak misal kita ini nggak punya apa Mas tadi, nggak punya talenta untuk punya panggilan untuk muridkan orang gitu ya Mas, yang lebih tepatnya, atau gimana Mas? Iya, kayak dia mau, tapi ya kata-katanya dia punya panggilan yang beda Kak, yang teman-teman UHUB sekarang lakukan gitu. Jadi yang di luar memuridkan ya Mas? Bersosialisasi dengan orang-orang seiman gitu. Oke Mas, thank you Mas buat pertanyaannya. Dan ini juga iya sih, aku juga dulu sempat bertanya. Jadi Mas Dan jujur ya sama teman-teman semua keluarga UHUB ya. Mas Dan ini orangnya nggak pintar ngomong awalnya, malu untuk ngomong gitu. Dan mungkin benar kata Mas Kubu, ada benernya juga. Maksudnya kadang tuh kita merasa kita kan nggak pintar bangun relasi. Kita juga mungkin apa ya namanya? Kayak kita tuh mungkin merasa insecure gitu. Maksudnya orang lain bisa muridin, kok aku nggak bisa muridin. Akhirnya kita nggak muridin, akhirnya kita nggak mau hidup dalam panggilan. Tapi yang paling terpenting di sini memang harus kembali ke firman gitu. Harus kembali ke firman bahwa teman-teman tahu kalau Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu firman Tuhan tuh begini, jadikanlah semua bangsa muridku, bayangin, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu berarti adalah panggilan Allah untuk kita memuridkan orang gitu. Memuridkan orang itu bukan berarti kamu bisa bangun relasi atau kamu sudah kaya, kamu udah jago bisnis, kamu udah jago teologi, kamu udah jago farmasi, kamu udah jago banyak hal. Bukan, teman-teman. Tapi ketika kamu memuridkan, itu kamu adalah orang-orang yang sudah dimuridkan terlebih dahulu, sudah dibapai terlebih dahulu, sehingga kamu punya kesadaran untuk mau memuridkan. Pertanyaannya bukan masalah bisa atau nggak bisa, tapi mau atau nggak mau muridin orang, mau nggak untuk KTB orang di PMK, mau nggak mengambil bagian dalam pemuridan untuk seseorang. Lah Mas, oke lah, ngomong kan gampang, tapi faktanya di lapangan ketika mau ngomong aja bingung tayaknya gimana. Oke teman-teman, dan makanya sangat penting sekali untuk kita itu dimuridkan dan dibapain. Ya, ini Mas Mugu ini pertanyaannya sangat memancing kalian. Kita harus belajar teman-teman ya. Harus mau dibapai dan dimuridkan. Kenapa teman-teman? Kamu nggak akan pernah bisa memuridkan orang kalau kamu tidak pernah menjadi anak yang dimuridkan. Kamu tidak akan pernah bisa menjadi bapak yang baik kalau kamu tidak menjadi anak yang baik. Ya, kamu akan tahu belajar caranya membangun relasi di platform kamu, di media kamu, di mimbar kamu, ketika kamu juga sudah pernah dibapai, dibangun relasi dengan orang-orang di atas kamu. Lu Mas, aku sekarang nggak punya mentor, aku nggak punya apa namanya bapak rohani gitu. Aku juga di sini juga nggak ngerti apa tuh masuk konsep pemuritan kayak itu kan. Hari ini aku juga masih nggak paham. Nah, itu teman-teman ya bisa menghubungi atas nama Stefani Revelina dan kalau teman-teman hari ini belum merasa belum punya kakak rohani atau bapak rohani yang teman-teman nggak bisa curhat, aku cerita gini ya, keluarga rohani itu bukan hanya sekedar curhat doang, tapi benar-benar membangun hidup kamu. Pentingnya keluarga rohani ya, pentingnya membangun hidup kamu untuk sampai ke panggilan hidup kamu, sampai kehendak Allah di dalam hidup kamu itu dinyatakan gitu loh. Dan itu kan kita nggak bisa
sendiri ya, kita butuh orang lain. Dan makanya tadi yang pertanyaan Mas Ugu, gimana caranya kita bisa membangun relasi? Ya kita harus juga dibangun relasinya dulu sama orang di atas kita, generasi kita, kayak gitu. Orang yang benar-benar mau komit menjaga hidup kita, orang yang mau komit untuk bertumbuh bersama dengan kita. Nah, makanya itu penting sekali. Dan itulah ada yang namanya covenant gitu. Makanya seorang bapak dan anak rohani itu ada covenant. Aku percaya gini, boleh ada mantan pacar, boleh ada namanya mantan selingkuhan, boleh ada namanya mantan teman bisnis gitu kan, tapi nggak ada yang namanya mantan bapak, nggak ada yang namanya mantan anak gitu. Dan buat aku itulah yang namanya covenant, janji sebagai seorang bapak dan anak untuk mau bertumbuh bersama. Ketika kamu jadi bapak rohani bukan berarti kamu lebih baik daripada anakmu. Yang tadi pertanyaan Priska tadi ngulang lagi ya, tapi ketika kamu dipercayakan sebagai bapak rohani untuk anak-anak rohani yang maybe mungkin rohaninya lebih dari kamu, saat teduhnya kamu baru 1-2 pasal, dia udah 5 pasal atau langsung sehari 1 kitab maybe. Tapi di situ di situ kayak itu tadi, di situ bukan berarti kamu lebih baik dari mereka, tapi minimal kamu dipercayakan lebih dari mereka hari ini. Dan itu pakailah apa yang kamu mampu. Sekali lagi, ketika aku ralat, ketika kamu memuridkan, bukan kamu yang mampu tapi Allah yang memampukan kamu, sehingga kamu mau berani ngambil keputusan untuk bangun relasi. Apalagi aku dan Mas Bugu cowok, ya nggak tahu nih Mas Bugu nih bener nggak menyatakan dirinya cowok. Cowok ini sangat-sangat sulit untuk membangun relasi, sulit ngomong apa yo, nekoi bocah iki apa ya, kayak itu. Kadang tuh kakunya cowok tuh di situ ya. Aku nggak tahu kalau teman-teman cewek gimana, karena aku nggak pernah jadi cewek gitu. Ya, nanti mungkin Kak Elisa atau Kak Cetek yang mungkin lebih berpengalaman dalam hal dunia percewekan. Tapi kalau sebagai seorang cowok tuh kadang mau membangun hubungan tuh dikira homo gitu kan, dikira dikira malah gimana pinjem duit maybe pengen ngutang kali. Tapi belajarlah untuk menaruh asumsi kamu tentang kegagalan kamu itu di kaki Kristus, supaya ketika kamu belajar untuk melangkah memuridkan generasi menjadi bapak, bukan asumsi yang menguasai kamu, tetapi pikiran Kristus yang menguasai kamu, yaitu firman Tuhan tadi. Jadi semoga kita sama-sama belajar teman-teman. Mas Bugu ini pertanyaan sangat-sangat bagus. Kita harus mau dimuridkan dan mau untuk memuridkan. Gimana caranya bangun relasi dengan orang lain? Pertama kita emang harus dimuridkan supaya kita bisa melihat nih caranya bapak rohani kita, caranya kakak rohani kita memuridkan bangun relasi itu gimana, supaya kita bisa belajar. Nanti ketika kita punya anak rohani, oh cara bangun relasi itu kayak gini. Nah, penting juga teman-teman, ini kan banyak ya ketua-ketua PMK ya yang doain di sini ya. Ada Bayu, ada Valen mantan ketua tapi ya. Mantan ketua yang tetap disayang oleh UNES ya. Terus ada siapa nih? Ada Prisil, Lydia, teman-teman PMK, ada Cikes Pantiuloso, ada UKSW juga. Mas Daniel sangat ingin memberi saran buat teman-teman untuk UNES sudah melakukan ada namanya equipping mentor atau equipping bapak rohani. Jadi kayak ada bapak-bapak rohani dan mentor-mentor itu diperlengkapi gitu dalam sebuah sesi, supaya yang cara mentori, cara membapai yang benar, secara teknis ataupun secara roh, secara spirit itu benar-benar kita bisa banyak belajar. Jadi kita tuh jadi bapak rohani nggak harus nunggu sempurna teman-teman, tapi belajarlah menjadi bapak rohani yang ini dulu. Hidup kita ini dasarnya firman Tuhan dulu gitu loh. Karena ketika kita mendasari hidup dengan firman Tuhan, mau kita nanti salah ngomong, pasti Tuhan akan benarkan caranya. Asal hati kita benar, tetap berpaut kepada firman Tuhan. Itu sih Mas Bugu, menjawab nggak ya Mas Bugu? Atau tambah bingung? Jadi cewek. Katanya enggak sesepuluh. Apa? Apa Dek ini? Kasihan Kak Nika. Ini kayaknya lagi dibungkam nih Dok sama Mas Bugu nih. Iya, lagi dibungkam sama Mas Bugo. Wah, KDRT nih. Aku nambahin. Boleh Mas, Oh iya, Mas. iya, silakan Kak. Nambahin. Jadi tambahannya pakai telur ya. Enggak serius. Itu kan tadi kalau yang dijelasin sama Kak Daniel secara ini mereka punya panggilan yang berkesinambungan gitu ya. Jadi punya bapak, anak, terus nanti anaknya punya anak lagi, ya, terus nanti dan seterusnya gitu. Jadi pertanyaannya yang sekarang, gimana pendapatnya Kak Daniel tentang seseorang yang punya panggilan hidup
eh, seperti ini. Jadi dia punya panggilan hidup buat berdoa. Mungkin mendoakan bangsanya atau mendoakan daerahnya. Terus ada lagi yang mereka punya panggilan hidup buat mengurusi anak-anak terlantar, anak-anak yang kurang mampu, seperti itu. Jadi kan mereka kalau secara pandanganku mereka nggak punya panggilan hidup buat memuridkan. Nah, itu menurut Kak Daniel gimana kalau tentang panggilan hidup seperti itu? Oh gitu, maksudnya Mas Pugu. Nggak, ya tadi juga aku tanyain juga. Maaf Mas. Kalau menurut aku itu sebuah apa ya, hal yang nggak tepat sih Mas. Kalau menurut aku lah ya, karena jelas-jelas kalau di firman Tuhan memang secara kalau kita back to Bible, kita emang dipanggil untuk memuridkan. Entah apapun platform kita ya, entah tadi yang mau panggilnya berdoa untuk bangsa, entah kita yang juga mau untuk apa tuh namanya? Apa orang jalanan tuh apa? Jangkau orang jalanan, bagi makanan kayak gitu. Karena panggilan kita untuk memuridkan Mas, yang tadi dasarnya kan di Matius 8 ayat 19 sampai 20 tuh salah satu ayat yang bukti bahwa kita juga muridkan bangsa ini gitu. Kalau juga kita belajar dari seorang Petrus ya kan, waktu Tuhan Yesus mau naik kan Tuhan Yesus nyuruh kan, gembalakan domba-dombaku. Itu berarti kan kita menjadi seorang gembala. Gembalanya bukan sekedar gembala yang di gereja gitu, bukan sebagai seorang pendeta juga, tapi menjadi gembala di mana ada domba-domba, misal ketua PMK, ketua Rokris kayak gitu sih Mas. Jadi Nek, tadi yang dikatain Mas Pugu menurutku kurang tepat ya, karena kalau back to Bible sendiri sih memang kita dipanggil untuk memuridkan. Itu Mas Pugu. Apakah Oke. sudah terjawab, Mas Ibu? Terima kasih. Ya Mas Pugu, saya makasih loh Mas. Ya, sama-sama. Tolong dimarahin tuh. Habis ini foto ke rumah Mas Pugu sama Denny. Nih, Kak Dan, ada pertanyaan lagi nih dari Kak Elisa. Kayaknya dia kepo banget deh tentang tema hari ini. Ini pertanyaannya, seandainya ternyata dia adalah yang paling senior dan justru sebagai penginisiasi membangun kehidupan orang lain dan tidak memungkinkan untuk memiliki cakar rohani, artinya dia harus gimana? Aku pernah lihat sih, dia sebagai pionir dalam pergerakan, tapi dia nggak punya orang tua rohani. Tapi bergerak dari belas kasihan, itu dia akhirnya belajar memuridkan. Gimana ya? Oke, Ayo, sangat gimana? bagus sekali nih pertanyaannya. Aku suka nih pertanyaannya. Buat aku gini, ini apa namanya ya? Gini teman-teman. Ketika memang kalau teman-teman ada di kondisi dalam hal belum memuridkan tapi pengen memuridkan orang lain, yang pertama belajarlah untuk, nah ini Mas Dan ya, ini aku ya, belajarlah untuk rendahkan hati, untuk kamu mau mencari dengan kerendahan hati kamu taruh segala jabatan kamu, posisi kamu di pergerakan manapun, untuk belajar menaruh hati kamu kepada seseorang untuk mau memuridkan kamu. Itu yang pertama, belajar rendahkan hati. Kalau yang kedua nih, kalau memang yang di dalam hati kamu memang saat ini kamu belum ada seorang teladan, seorang bapak rohani yang benar-benar bisa untuk bawa kamu dan pergerakan kamu jalan ke janji Tuhan. Dan aku it's okay gitu. Ini pengecualian ya teman, ini pengecualian. Walaupun hari ini kamu belum dimuridkan siapa-siapa, kayak contoh lah Tuhan Yesus itu kan nggak dimuridkan siapa-siapa, benar nggak sih? Tapi dia belajar memuridkan kan. Ya Tuhan Yesus pun maksimal, dia juga Tuhan 100% Tuhan dan 100% manusia, dan itu juga kita dalam hidup kita. Kalaupun hari ini kita belum ada orang yang benar-benar klik sama kita, ini bukan soal perasaan aja, tapi benar-benar secara spirit itu benar-benar sesuai dengan apa yang kita kerjakan untuk pergerakan itu, ya nggak apa-apa. Tapi ya teman-teman harus tahu bahwa hasilnya juga nggak akan semaksimal ketika kita dimuridkan. Makanya tadi yang pertama, belajarlah rendahkan hati untuk mau cari orang, doakan seseorang untuk jadi kakak rohani kamu. Yang kedua, kalau memang mentok nggak bisa, ya udah nggak apa-apa, tetap jalan aja. Tapi kamu harus tahu bahwa hasilnya itu nggak akan semaksimal dengan ketika kamu dimuridin. Gitu sih sayang. Saya.
Iya gitu saya. Jangan ada keuuan ya di sini ya, tolong. Priscilla. Apa nih dia bilang? Yang kupelajari hidup kita baik, sekalipun gak kelihatan siapa yang memuridkan, namun hidup kita tidak pernah terlepas dari kaitannya dengan bapak-bapak rohani ataupun pahlawan-pahlawan iman sebagai pendahulu kita. Mantap. Ya, ya. Bisa tuh. Begitu sih. Ada lagi nggak nih? Iya, ada lagi nggak teman-teman yang mau bertanya? Cukup, selamat bekerja. Oh iya, lupa. Kak Dan kan kerja ya. Ya udah ya kita yuk. Libur aku. Kita sudahi saja malam ini. Yayan libur. Oh, libur kan? Libur. Ini aku pakai baju batik nih disuruh Gaby nih kalau main Firman. Oh iya, kita harus mengapresiasi Kak Dan karena dia hari ini khotbah pakai baju batik luar biasa. Kayaknya orang pertama di UHOP yang khotbah dengan pakaian rapi luar biasa. Oh, Gaby. Gaby pelopornya, hidup Gaby. Gaby memuridkan dalam hal batik. Mantap. Jadi nih, nggak ada lagi ya bertanya ya. Oke, Kak Dan bisa tutup kita dalam doa. Kita. Mari kita berdoa. Mas Dan bersyukur Bapak atas setiap malam hari ini ketika kami belajar menjadi seorang Ruth yang mau terus berkomitmen untuk tidak meninggalkan Naomi dalam hidup kami. Kami sebagai seorang Ruth yang mau merendahkan hati kami untuk kami belajar menjadikan agenda Tuhan menjadi agenda pribadi kami. Kami juga belajar untuk menjadi seorang Ruth yang saling mempertajam visi di orang kanan kiri kami, Tuhan. Supaya kami tahu biar bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk anak-anak UHOP yang malam hari ini join, maupun bahkan yang malam hari ini tidak bisa join karena berhalangan dengan tugas dan lain-lain, Tuhan. Kami berdoa biarkan kami semua menangkap hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Biar kehendak Allah selalu dinyatakan dalam hidup kami, dan kiranya kami tahu bahwa anugerah-Mu Tuhan yang memampukan kami untuk terus hidup dalam pembapaan, dalam pemuridan, di dalam kami mengerjakan sekolah kami, pendidikan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, semuanya hanya karena anugerah Allah dan semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, kami selesai, dan kiranya Tuhan berkat Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub turun atas setiap kami menjadi kepala dan bukan ekor. Tanah yang kami injak menjadi milik kami. Terima kasih untuk malam hari ini. Temukan kami di minggu depan, di mana hati kami terus berlimpah sukacita dan sejahtera, dan kami siap untuk terus mengerjakan apa yang Tuhan mau di PMK, di manapun kami Tuhan tempatkan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin.